Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bambang. Ini sudah beberapa kali ya kita ini pernah di BGG, pernah ya. Kemudian di Pakanaran juga pernah. Jadi itu menunjukkan bahwa Pak Bambang itu perhatiannya sangat besar. Jadi itu Pak Bambang sedang menjadi dosen milenial, ya, sama dengan saya. Saya kan sebenarnya lebih tua dari Pak, tapi saya juga terpaksa harus ikut dosen milenial. Kalau tidak ya tidak ada yang bisa orang ambil dari saya gitu ya. Sebenarnya ini pertemuan kita sebenarnya adalah bagian dari satu seri ya dengan kemarin Pak Haristio Bibobo. Jadi mungkin kebanyakan juga sudah di cover. Cuman saya mungkin paling banyak menegaskan apa yang sudah beliau lakukan bahwa itu memang meyakinkan gitu. Beliau sebenarnya kan orang psikologi ya. Sementara kita juga dosen ini harus paham psikologi pendidikan. Itu hal yang sama sekali tidak kita kuasai. Karena rata-rata dosen itu direkrut karena lulusan bidang itu gitu. Jadi Pak Bambang direkrut di FISIP ya karena lulusan FISIP gitu. Tidak mungkin kan merekrut saya yang dari pertanian. Pak Bambang nggak bisa masuk pertanian juga gitu. Nah, tapi rata-rata orang adalah direkrut karena kepakarannya dalam bidangnya, tapi dalam mengajarkannya itu sama sekali biasanya nol ya. Jadi kemarin juga Pak Hari mengatakan bahwa beruntunglah ada pekerti. Banyak dosen betul ya, saya di Dikti juga banyak dosen yang tidak paham dengan mengajar itu bagaimana gitu. Jadi banyak dosen yang masih sampai sekarang masih datang ke kampus mau bawa 2 lembar catatan dan dia ngomong terus sepanjang ininya ya. Itu sama sekali sudah tidak zamannya, tadi itu zaman milenial itu. Jadi itu kita tetap harus belajar, jadi ada yang mengatakan begini, wah mahasiswanya yang harus ikut gaya kita gitu. Itu yang salah mungkin ya, karena mereka tuh customer, mereka tuh konsumen yang harus kita puaskan. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan mereka tidak puas gitu, tidak puas dengan kinerja kita, pelayanan kita ya. Jadi Pak Bambang itu double kerjanya, ya melayani akademik, yang melayani pendidikan, pelaksanaan pendidikannya ya. Jadi beliau berat banget tugasnya, saya paham. Nah, kalau saya kan kebagian cuma melayani akademiknya saja gitu ya. Jadi untuk itu saya akan coba share ya presentasi saya, izinkan. Oke, mudah-mudahan ini sudah terlihat ya. Barangkali sudah Sudah, Prof, terlihat. sudah jelas. Iya, Ya, Prof, sudah. jadi judul yang diberikan kepada saya sebenarnya hebat ini mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran masa kini ya. Ini yang berat karena tidak mungkin bisa tercover ya, banyak sekali yang harus di cover, tapi saya akan coba gitu ya semampu saya dengan waktu yang ada untuk menceritakan sebenarnya apa sih gitu mengelola kelas dan pelajaran masa kini. Ini sekali lagi bahwa kenapa mungkin Pak Bambang bertanya, sebenarnya kan saya ahli ilmu penyakit tumbuhan ya. Jadi kalau mau berdebat ahli bidang penyakit tumbuhan, oke lah. Jadi pembelajaran ini saya peroleh juga otodidak ya, sama sekali betul-betul otodidak. Saya hanya dapat pelatihan pekerti dulu. Zaman tahun berapa ya gitu ya, 86 ya kalau tidak salah gitu. Pekerti, kemudian saya pergi ke luar negeri. Nah, pulangnya cepat sekali jadi guru besar gitu, sehingga tidak orang yang jadi guru besar tidak lagi applied approach-nya tidak dapat, langsung aja dianggap bisa. Nah itu hal yang sangat menurut saya salah ya. Terus saya tuh makin sini makin tidak tahu bagaimana cara mengajarkan ini gitu. Apalagi sekarang kan ada kurikulum yang outcome based ya, education ya, OBE itu udah berubah lagi gitu ya, jadi berubah lagi. Jadi dosen itu sebenarnya harus terus belajar meningkatkan kemampuannya. Jadi AA dan pekerti itu sebenarnya hanya langkah awal ya, langkah awal saja dari keterampilan kita mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran ya. Nah, zaman sekarang dengan masa kini ini kita dihadapkan sekarang dengan juga terus-terusan ada disrupsi, ada pandemi COVID-19, juga ada perubahan generasi, terus ada industri 4.0, itu semua mengganggu kita gitu. Semua mengganggu bagaimana cara kita melaksanakan pelajaran. Oke. Nah, sekarang itu pembelajaran mau tidak mau ya, karena belum, walaupun Bu Rektor sudah berniat akan hibrid, tapi kita akan masih online teaching atau masih e-learning ya, masih online. Bedanya hibrid kan sebagian ada yang di kelas, sebagian ada yang online di rumah gitu ya.
gitu. Nah, tapi itu selama kita tidak bisa menjamin kesehatan dosen maupun mahasiswanya gitu ya, itu kita masih pakai online teaching sekarang. Nah, jadi artinya ini kebanyakan saya ambil juga karena saya sampaikan tadi bahwa saya itu belajar otodidak, saya baca-baca dan tiap hari saya kalau tidak baca, kalau internet mati itu saya mati gaya lah pokoknya. Saya tiap hari hanya mencari begini bagaimana dengan tujuan tadi satu memuaskan mahasiswa saya gitu. Jadi membantu kalau saya ngajar di Pangandaran mungkin membantu Pak Bambang agar tidak diprotes mahasiswa gitu. Nah, jadi katanya ketika akan ingin mengajarkan online ini, jadi bukan kita bahan ajar seperti untuk tatap muka di kelas, kemudian jadi tatap layar gitu, ya dibawa ke tatap layar itu salah banget Tapi selama ini yang diklaim orang saya udah berhasil melaksanakan e-learning itu sebenarnya hanya mengubah tatap muka dengan mahasiswa di kelas menjadi tatap layar gitu. Sekarang mukanya di layar gitu. Tatap maya kata orang mengatakan demikian, tapi saya tetap layar sih karena dilihat layarnya. Oke, karena kadang-kadang juga kan bukan video hidup tapi kadang-kadang gambar ya, tetap layar aja menurut saya sih. Nah, katanya ini kita harus bertanya nih ketika akan mengajar ini bagaimana kita akan mengajar? Apakah akan sinkronus? Apakah asinkronus? Sudah tahu pasti semua ya, tidak perlu saya bahas. Sinkronus itu langsung ya, seperti memindahkan kelas menjadi tetap layar itu, atau asinkronus ya. Nah, semua e-learning itu sebenarnya sangat disarankan yang kuat tuh di asinkronusnya, bukan di sinkronusnya. Karena sinkronus waktunya terbatas, internetnya juga sering kacau, mungkin segala macam gitu, dan mahasiswanya mungkin tiduran, cuma kelihatan gambarnya, banyaklah kekurangannya kalau sinkronus. Nah, disarankan tuh asinkronus yang diperkuat. Kemudian bagaimana mahasiswa akan terlibat dalam pembelajaran, ya. Jadi bukan hanya tayangannya, tapi juga terlibat dalam materi pembelajaran. Apakah itu self-directed learning, jadi mahasiswa disuruh belajar sendiri. Nah, ini bisa diasumsikan, tapi hati-hati dengan asumsi ini. Karena mahasiswa itu belum tentu bisa, gitu ya. Belum bisa mereka self-directed learning. Di kita itu masih maulah orang, jangankan e-learning ya, dengan tetap muka biasa saja dulu kita biasa, mahasiswa itu harus disuapin gitu ya, karena mereka belum terbiasa gitu SCL. Jadi dan dosennya SCL-nya sok culeosea gitu. Dan nah itu tidak benar. Nah, kemudian juga mahasiswanya itu mereka bangga dengan mendapatkan PowerPoint gitu misalkan. Jadi hanya itu aja ilmunya gitu. Jadi mereka belum ada self directed learning. Kemudian apakah kita akan membuat diskusi, forum diskusi? Nah, ini harus jarang banget gitu, atau belum umum lah kita membuat forum diskusi dengan online. Padahal online itu bisa membuat forum diskusi seperti sekarang. Mahasiswa di mana, kita di mana, tapi forumnya tetap sama di e-learning gitu ya. Atau small group work ya. Jadi itu kan dipersyaratkan bahwa kata mahasiswa harus bisa saling bekerja sama. Nah, bagaimana sih kita mendesain pembelajaran kita agar mahasiswa bekerja sama tapi mereka berjauhan gitu. Nah, itu harus juga didesain ke kita. Kemudian bagaimana kita akan berkomunikasi dengan email, dengan pengumuman, atau dengan virtual office hour. Jadi kebanyakan maksimum atau email gitu ya. Email itu jarang sekarang, generasi sekarang sudah tidak mau email-emailan ya. Jadi email itu, nah mereka maunya sekarang yang cepet-cepet aja gitu, yang mungkin pakai WA, pakai apa gitu. Tapi email itu jarang. Tapi masih banyak juga gitu di antara kita dosen yang tidak suka email gitu. Apalagi dengan WA-nya. Mereka tuh mengganggu banget gitu. Padahal itu tuh pelayanan kita ya. Kemudian pengumuman. Nah, apakah dengan pengumuman lihat juga dibaca atau tidak oleh mereka. Jadi centangnya itu harus dilihat. Atau virtual office hour. Nah, jarang, masih banyak gitulah, bukan jarang. Tapi nggak tahu, mungkin salah, bisa didebat juga. Tapi masih banyak dosen yang tidak menceritakan bahwa saya bisa dihubungi kapan gitu. Dengan online ini itu harus ada office hour-nya, kan kita kantornya juga hanya pindah ke rumah saja ya. Di kantor kan juga kita juga ada jam, saya ke kampus ya hari Senin, Selasa, Rabu misalkan itu. Nah, kalau ini ada virtual office hour, kita harus ceritakan bahwa jam berapa mereka bisa menghubungi kita gitu. Jadi kalau mereka tidak menghubungi, itu salah mereka ya. Kemudian bagaimana kita mengakses learning-nya, nah itu pencapaiannya. Jadi bukan kehadiran ya, kehadiran di e-learning itu hanya tampangnya seperti sekarang lah munculnya. Bu Susi sekarang ada terlihat gambarnya. Apakah belajar atau tidak? Jangan-jangan lagi baca buku sastra usia atau lagi nulis gitu. Nah itu kan ini mahasiswa contohnya ya. Jadi itu harus kita cek gitu. Bagaimana itu mereka belajar atau tidak. Jadi bukan hanya dari hadir di kelasnya.
Kemudian apakah bentuknya dalam bentuk kerjasama kelompok gitu atau juga tugas-tugas seperti e-learning. Nah, itu harus dipersiapkan ini ketika sebelum mengajar ya, kita sebelum mengajar jadi e-learning. Kemudian nah bagaimana kita merancang suatu pembelajaran gitu. Ada 5 hal katanya yang harus diperhatikan sebelum mengajar itu. Pertama tadi sudah disinggung baik oleh moderator ya. Yang pertama adalah mahasiswanya, aspek mahasiswanya. Kita harus melihat bahwa mahasiswanya itu generasi Z atau bukan. Karena mungkin buat yang ngajar di pasca sarjana bisa saja bukan Z ya. Mereka sudah senior misalkan ya yang sudah bekerja. Tapi kalau mahasiswa generasi Z kita kenali bagaimana cara mereka belajar, generasi Z itu bagaimana gitu. Kemudian semester berapa mahasiswanya gitu. Nah, itu akan sangat beda kalau misalkan ke Bapak Ibu kebagian tugas mengajar di semester 1. Itu mereka mahasiswa yang baru pindah dari SMA ke perguruan tinggi gitu. Gaya belajar aja masih ya kita tahulah, nggak tahu mungkin dengan daring sekarang, tapi SMA itu kan biasanya dosen gurunya yang dominan memberikan bahan ajar, ini yang harus dikuasai, ini harus dikuasai gitu. Sementara di perguruan tinggi kan tidak begitu ya. Bapak Ibu sangat hafal ini. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya adalah learning outcome-nya. Apa sih yang kita inginkan dari mata kuliah kita ini gitu. Nah, ini dengan OBE apalagi jelas banget gitu. Sampai keterampilan diukur, ada satu mata kuliah itu ada 6 atau 7 learning outcome yang harus dicapai gitu. Nah, kemudian setiap learning outcome itu beda-beda cara assessment-nya. Kalau misalkan nanti kita akan bahas berikutnya lah, kita lewat dulu saja. Kemudian yang berikutnya ada sistem pembelajarannya. Apakah mau e-learning, apakah mau blended atau hybrid ya. Nanti juga kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan mahasiswa. Ini yang jarang kita kita perhatikan. Kita menganggap seolah-olah mahasiswa itu sudah sama seragam. Mereka semua menguasai, apalagi sekarang generasi Z jago internetnya, nggak juga. Kalau yang dari daerah yang terpencil nggak bisa begitu gitu. Mungkin di Bandung aja lulusan SMA 3 pasti beda dengan SMA yang lain gitu ya. Ini tidak bisa digeneralisasi. Kemarin juga Pak Hari juga menyampaikan hal ini gitu, bahwa hati-hati dengan generalisasi gitu. Jadi kita harus tetap mengecek. Jadi jauh lebih bagus kalau di awal itu mungkin ada kuesioner gitu kepada mahasiswa. Bagaimana kalian tuh bisa nggak learning skill, terutama e-learning readiness ya, kesiapan mereka belajar e-learning gitu. Jadi kalau mereka menunggu bahan hanya mendapatkan PowerPoint-nya, biasanya yang sampai sekarang sih masih banyak. Pak, PowerPoint-nya dibagikan nggak? Gitu. Nah, itu seolah-olah sudah sampai dosen juga begitu. Coba kalau ikut webinar, Pak Targus bahannya tolong dibagikan ya. Dibaca nggak sih? Gitu. Nantinya kalau udah jadi. Jangan-jangan kalau udah punya itu rasanya udah ini. Padahal kan bukan PowerPoint-nya, tapi sebenarnya yang dijelaskan ketika membicarakan PowerPoint itu yang penting. Nah, itu e-learning readiness itu harus dikuasai, harus diketahui oleh kita sebelum mengajar. Kemudian metodenya apakah mau flip learning, sinkronus, asinkronus, tadi sudah dibahas sedikit, sinkronus apa, asinkronus apa, kemudian flip learning juga apa. Jadi itu kira-kira yang harus disiapkan ketika membuat bahan ajar atau merancang pembelajaran. Nah, kita bicarakan dulu yang pertama ini, tentang mahasiswanya. Nah, jadi sekali lagi, kalau mahasiswa generasi Z, asumsinya lah kita mengajar di undergrad aja atau di S1 saja gitu. Kita harus sangat tahu bahwa mereka itu mempunyai beda dengan kita. Mungkin Ibu moderator sebenarnya nggak jauh-jauh amat, dia masih generasinya dekat ke Z gitu ya. Tapi saya itu beda banget gitu. Saya beda banget ketika kuliah dulu, wah nggak gitu. Di S1 juga nggak gitu, di S2 walaupun di luar negeri juga nggak gitu, masih juga cara lama gitu. Nah, sekarang saya berhadapan dengan cara yang baru, generasi Z gitu. Jadi itu mereka semuanya interaktif multimedia semuanya ya. Jadi sangat ingin seperti itu. Walaupun sekali lagi hati-hati dengan generalisasi, ada mahasiswa yang tidak suka juga dengan cara ini. Bahkan saya tuh sama orang tua aja nggak dikasih HP. Nah, itu kan repot ya. Jadi ada saja, selalu ada kecualian. Nah, sementara kalau kita tahu bagaimana cara mereka belajar dan individual mahasiswanya bagaimana keadaannya, itu sangat membantu. Mungkin anak yang tidak gadget sosial medianya kurang bagus, kita juga harus memberikan kesempatan bagi dia untuk mengakses mata kuliah dengan cara yang konvensional gitu. Jadi itu diperlukan. Nah, ini sebenarnya contohnya adalah
5 cara kenapa katanya menggunakan video. Jadi mahasiswa generasi Z itu sangat suka dengan video, ya. Jadi mereka sangat sangat suka. Jadi carilah videonya, kita tayangkan, kemudian analisis video itu kan bagus ya. Kemarin Pak Bambang sangat bagus tuh perkenalan hari pertama mempresentasikan tentang anak yang naik bendera ya. Nah itu sebenarnya kan bisa dikaji dari segala aspek ya. Kalau mungkin dari bidang saya pertanian misalkan itu bagaimana video tersebut gitu menurut versi anak pertanian, bagaimana menurut anak itu, jadi video itu bisa jadi bahan kajian gitu ya, bisa juga mengkritisi videonya bagus atau tidak gitu, mungkin di Vcom gitu ya. Tapi kalau misalkan di kita kontennya gitu ya, jadi katanya 92% itu mereka menggunakan video, nonton video, dan betul juga di rumah saya juga hampir semua sekarang nontonnya YouTube ya. Ya itu kalau anak-anak kecil aja udah, kemarin juga hari Minggu saya jalan-jalan terus makan di tukang lotek gitu, anaknya terus saya tanya, Bu, anaknya kalem banget ya, kalem lah kan nonton video katanya. Jadi dia melayani dengan tenang aja, anaknya suruh nonton video saja gitu. Nah jadi itu dari mulai kecil sudah begitu. Kemudian mereka cepat sekali tertarik sesuatu, hanya perlu 8 detik. Dia hanya kalah oleh ikan koi. Jadi kalau dikasih sesuatu yang baru, dia langsung wah gitu. Itu cepat banget. Tapi bosennya juga cepat. Ya, mereka sangat cepat bosen. Jadi saya nggak tahu nih apakah peserta di hari ini masih kuat mendengarkan cerita saya sampai akhir gitu. Kalau generasi Z udah bosen biasanya dalam waktu 8 menit, kecuali kalau di break ya. Jadi kalau saya di kelas mungkin saya break, saya kasih pertanyaan dulu, jangan lihat layar terus gitu. Terus kemudian kasih video atau kasih apa agar mereka sedikit teralihkan sementara gitu. Jadi ini adalah paling tidak gunakanlah video ya. Jadi harus selalu ada, tidak selalu tiap tatap muka harus ada videonya. Tapi paling tidak ada videonya, ada variasinya gitu ya. Itu yang di antara kesukaan dari generasi. Mereka tidak suka membaca. Jadi kalau misalkan baru Bu Susi kalau nggak salah ya komentar ya, wah masih sekarang nggak mau tuh baca katanya, apalagi udah bahasanya bahasa Rusia ya, walaupun bidang Rusia sih harus belajar. Betul. Tapi mereka tidak mau baca biasanya. Tapi kalau kita ambil satu sesi misalkan, buku ini halaman sekian, paragraf sekian, apa sih artinya gitu, mereka akan baca gitu. Tapi kalau disuruh baca bab ini, kita sambung dengan bab berikutnya ya, wah itu udah nggak musim gitu. Jadi generasi sekarang harus dipendek-pendek, di chunking namanya gitu ya. Termasuk juga videonya jangan panjang-panjang gitu. Jadi itu artinya generasi yang sekarang, generasi Z. Nah, kemudian kita pindah sekarang ke LO dan assessment. Nah, jadi ini ketika merancang suatu mata kuliah kita harus berdasarkan inilah. Ada Bloom taxonomy namanya dan Delcon experience ya. Jadi ini harus sangat kita pahami ketika membuat bahan ajar. Jadi katanya kalau disuruh membaca hanya 10% mereka mengingatnya. Kalau mendengar, jadi kalau mungkin Bapak Ibu mendengar dari saya nih, hanya 20% yang akan masih ingat gitu. Ya. Kemudian 30% kalau mereka melihat pasti ingat apa terus ada slide yang warna hijau. Nah, itu masih lebih terkesan daripada yang didengarkannya gitu atau dibacanya gitu. Nah, yang sangat bagus kita 90% itu adalah mempraktekkan. Kalau misalkan pelatihan ini, mari kita buat misalkan ininya. Nah, terapkan Bloom taksonomi dalam membuat pelajaran. Nah, kita nyusun itu akan langsung ingat terus. Saya pernah nyusun itu dulu gitu. Nah, itu ya. Kemudian jadi termasuk ini cara ngajarnya. Kalau kita hanya di atas aja itu masih TCL ya, masih teacher centered learning. Jadi pertanyaannya juga masih jelaskan apa definisi tentang semantik gitu. Apa definisi pertanian itu dasar sekali gitu. Dan itu tidak perlu ditanyakan misalnya gitu ya. Kalau perlu dalam bentuk bukan seperti itu, pertanyaannya bentuk lain. Tapi kalau yang mendemonstrasikan, menerapkan, mempraktekkan, menganalisis gitu ya. Kalau misalkan kalau di saya di pertanian, coba analisis bagaimana sih kebijakan pertanian era Jokowi. Itu pasti jawabannya nggak ada gitu. Dia harus mencari kemana-mana, berpikir kemana-mana. Itu sudah SCL, sudah di HOTS ya, sudah di pertanyaan yang high order thinking deh itu ya gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ini harus jadi dasar pemikiran kita ketika kita merancang suatu mata kuliah atau bahan pembelajaran. Oke. Kemudian beberapa persyaratan bahan ajar.
Ini yang pertama adalah harus mutakhir. Jadi saya masih ingat ya. Ada dosen saya udah pensiun untuk kebetulan ya. Dia itu ngomong gitu. Terus saya tanya kapan itu Pak? Wah zaman dulu. Wah, terus itu nggak ada sama sekali barunya gitu. Ya masih yang dulu-dulu saja gitu. Kecuali pelajaran sejarah mungkin ya. Kalau pelajaran sejarah sih nggak boleh diubah gitu. Tapi kan sejarah itu bukan hafalannya, tapi pasti manfaatnya atau makna dari sejarah tersebut, kejadian tersebut gitu. Dalam versi mutakhir gitu. Nah itu mungkin. Dan harus evidence based, harus ada buktinya. Jadi bukan hanya umpamanya di bidang saya adalah ada berita misalkan air kencing domba bisa mengendalikan penyakit atau hama wareng gitu. Mana buktinya Pak? Nah itu nggak ada kan, karena saya juga tidak punya buktinya. Jadi harus kecuali didukung oleh buktinya. Jadi harus ada buktinya. Keduanya adalah relevan dengan dunia kerja. Jadi ngapain sih saya harus belajar itu gitu. Nah si mahasiswa itu harus paham banget kenapa sih harus belajar ini. Gimana akan dipakainya keterampilan ini atau pengetahuan ini gitu. Mereka mungkin tidak tahu. Nah, tugas kita memberitahukan bahwa kalian kalau belajar atau bisa memberitahukan atau kita pancing gitu. Ya. Coba kenapa kalian harus mempelajari ini? Kira-kira di mana dipakainya gitu. Nah, itu kan dia akan tertarik kalau dia tahu. Samalah kita juga kalau dikasih tugas sesuatu kalau tidak mengerti ngapain kita mengerjakan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga mudah diakses. Zaman sekarang dengan apalagi kita mau e-learning, jadi harus dapat diakses. Bahan ajarnya itu harus ada di mana gitu ya. Harus ada di mana. Jadi bukan lagi disembunyikan, sekarang harus ada. Harus lengkap ya, harus lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah mudah dipahami dengan contoh aplikasinya. Jadi kalau terutama saya pikir misalkan umpamanya contohnya adalah membuat paragraf gitu. Itu bagaimana cara membuat paragraf, maka ada rumus sandwich, kata kemarin Kak Hari ngomong kalau saya sandwich itu ada kalimat pembuka, kalimat inti dan kalimat penutup gitu. Nah itu bagaimana aplikasikannya itu sebenarnya harus sudah dipahami gitu ya. Di contoh-contohnya mungkin dengan kemudian formatnya harus digital, jadi harus bisa diakses. Jadi bukan fotokopiannya kan dulu fotokopiannya di toko fotokopi ini beli gitu, itu kan wah itu udah nggak musim. Kalau masih ada ya kuno banget itu ya. Harus ada tautannya bahkan kalau perlu gitu. Jadi tidak perlu panjang-panjang, langsung aja kasih link gitu. Nah, dia akan mencari sendiri di linknya. Itu akan jauh lebih cepat gitu. Kemudian harus menarik dan berdurasi pendek, tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau durasinya terlalu panjang juga mereka tidak mau. Jadi harus ada chunking namanya, itu dipotong-potong bahan ajar itu, dan juga artinya tidak perlu satu kali tatap muka tuh semua habis dibahas gitu. Ini tidak harus masuk, ini harus masuk, dan tidak begitu. Oke. Kemudian selain perkuliahan atau materi ajar atau hard skill atau ilmu yang kita ajarkan, kita juga harus tetap menyisipkan life skill ke dalam proses belajar mengajar. Ada 3 skill yang harus dikuasai di abad 21 itu adalah literasi, kemudian learning skill, kemampuan belajar, dan working skill. Mari kita lihat misalkan apa yang disebut dengan literasi. Literasi itu ada termasuk learning skill, maksudnya ada critical thinking. Jadi dia harus diajari bagaimana mengkritisi sesuatu. Jadi selalu mempertanyakan ini benar atau tidak gitu. Benar Pak Bambang ngomong begini itu benar enggak gitu. Nah, itu harus bisa mempertanyakan seperti itu. Jangan langsung harus kita merangsang dia kreatif. Harus merangsang kolaborasi. Nah, bagaimana kolaborasi? Misalkan contohnya adalah tugas dikerjakan bareng-bareng tadi ya, misalkan menggunakan Google Docs gitu. Google Docs jadi semua orang. Jadi kelihatan misalkan kalau sekarang kan kita menugaskan mahasiswa, coba kalian kelompok 5 orang membuat makalah. Tahu nggak siapa yang bikin? Kan biasanya kalau zaman saya dulu ya, waktu prajabatan aja, ada orang yang bikin tulisannya, ada yang orang menyediakan kopi, ada yang orang fotokopi, ada yang ngejilid gitu kan. Kan nggak beda-beda hasilnya. Nilainya sama, tapi kan yang bikin laporannya itu yang bekerja. Nah, kita harus yakin banget mereka tuh berkontribusi dalam pekerjaan itu gitu. Nah, dengan Google Docs contohnya nih permudahnya ini dengan e-learning itu gitu. Itu bisa kelihatan 5 orang masuk ke dalam grup tersebut diundang termasuk dengan kita akan melihat kalimat ini dibuat oleh siapa, kapan gitu. Kalimat ini dibuat oleh siapa, kapan, jadi kelihatan oh orang ini nggak nulis apa-apa. Nah, ya kalau misalkan nilai laporan yang 70, maka anak itu mendapatkan nilai paling kecil.
gitu, dari 70 gitu. Kalau anak ini rajin banget ya dia misalkan 60% dari dia 60 kali 70 nilainya gitu. Itu menurut saya adil dan fair ya, fair dan benar gitu. Nah, komunikasi, bagaimana berkomunikasi, jadi kita harus memaksa mereka karena mereka harus berkomunikasi. Komunikasi itu faktor yang penting, terutama mungkin dari Pikom. Oke, terus kemudian literasi skill ini tentang teknologi, informasi, kemudian tentang media, dan bisa dibaca juga di sini tentang bagaimana working skill. Mereka harus mau sosial ya. Jadi tidak bisa lagi sekarang dia soliter, walaupun sebenarnya orang bisa bekerja dari rumah, tapi tetap dia membutuhkan social skill ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada gangguan sebentar sedikit. Nah, yang ketiga ada sistem pembelajarannya. Pembelajaran e-learning, blended learning atau hybrid. Jadi kita ada e-learning yang selama ini sudah kita pakai dan rencananya ke depan kan ada hybrid ya. Hybrid itu sebagian ada masuk kelas, sebagian ada yang di luar gitu ya. Nah, jadi ini selama kita jago melaksanakan e-learningnya sebenarnya atau bahan-bahannya sudah cukup dalam e-learningnya, hybrid itu sebenarnya mudah. Hanya perlu alat saja. Alat misalkan yang layar seperti itu bisa melayangkan yang di luarnya, dan yang di dalam kelas kan kita sudah terbiasa ngajar di kelas. Jadi ini harus juga diperhatikan bagaimana, karena ini agak beda pendekatannya nanti ya. Jadi kalau di e-learning mungkin saya cukup duduk ya, tapi kalau di hybrid learning saya tetap harus bergerak sebagaimana di kelas gitu. Jadi kelihatan hidupnya gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya ada kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran. Ini jarang sekali, mudah-mudahan banyak ya di yang hadir hari ini, dosen yang memberikan petunjuk bagaimana mahasiswa sukses giat belajar daring. Ya, kita asumsinya udah bisa aja mereka. Tapi kenyataannya ketika tugas aja mereka tidak tahu. Ketika misalkan pakai Google Classroom, mereka, Pak saya nggak tahu bagaimana gitu. Ternyata ada yang tidak bisa. Terus bagaimana juga deadline gitu. Mereka harus memperhatikan juga deadline. Jadi seperti ini nih, di luar ini misalkan ini diberikan pada mereka, dan itu tidak perlu di kelas, jauh sebelum kelas juga dipostingkan. Makanya ada e-learning itu dipostingkan di mata kuliah kita gitu ya. Mungkin kalau pakai live nanti dipostingkan bahwa mahasiswa itu biasanya tidak punya manajemen waktu. Tidak punya manajemen waktu, termasuk kita juga mungkin ya. Banyak di antara kita juga tidak punya manajemen waktu. Kemudian tidak terorganisasi, tugas di mana itu biasa repot. Pak saya nggak tahu filenya di mana, nah, itu kan pasti ya. Kemudian juga ya inilah, jadi tidak seperti ini. Kemudian juga ini di sisi lain saya tambahkan yang lain misalkan di sini. Jadi bagaimana tips online learning gitu. Mereka juga gabungnya juga telat gitu ya. Jadi seolah akan ketahuan beda dengan kampus. Padahal atau ada yang bangun tapi pasang foto saja terus dia tidur lagi gitu ya. Kemudian tidak bertanya ya. Jadi ini kelemahan dari mahasiswa kita adalah tidak pernah mau bertanya gitu. Sangat malu-malu gitu. Nah, kalau yang malu gitu memang kita harus tahu banget bagaimana triknya. Apakah kita misalkan bertanyanya harus lisan, karena banyak yang pertanyaannya bagus tapi tidak mau bertanya lisan. Ya, mereka tidak mau disinkronus. Tapi ketika di diskusi misalnya pakai Google Classroom, dia tanya, saya bilang kenapa nggak mau kamu tanya di kelas tadi itu? Saya nggak pede Pak gitu. Tapi ternyata kalau kita pancing di Google Classroom pakai tulisan, dia jago banget nanyanya gitu. Bahkan menjawabnya aja pun jago gitu. Jadi seperti itu, kita harus fasilitasi karena pembelajaran itu tidak seperti ada karikatur ya yang katanya ujian pertama adalah silakan naik ke pohon, yang diujinya monyet, ikan. Ya jelas ya, ikan tidak mungkin bisa, tapi kalau monyet langsung bisa gitu. Nah, itu kita harus memberikan kesempatan buat semua orang bagaimana menguasai atau bisa mencapai ke atas pohon gitu. Oke, kemudian ini tentang e-learning readiness ya. Jadi sekali lagi tadi pengelolaan waktu itu penting, kita ajari kepada mereka, bahkan ini softwarenya kan banyak ya. Softwarenya banyak, bahkan mungkin ada e-note atau apa ya di komputer juga bisa, di HP juga bisa. Jadi mereka mengingatkan jadwal. Saya sangat tergantung ke ini. Jadi mereka kapan saya harus ada undangan Pak Bambang untuk ini, itu tercatat gitu ya. Kemudian cara belajar daring itu bagaimana, cara berinteraksi dengan dosen, ini banyak juga yang tidak. Kita seringlah lihat di grup ya, mahasiswa kurang ajar banget gitu ya gitu. Atau juga makan dosen juga dianggap kurang ajar oleh mahasiswa.
di WA juga cuma dicentang aja Pak, nggak dibaca-baca katanya. Ya, cuma centang satu aja. Itu mahasiswa juga sama, karena itu berlaku buat berdua, buat kita juga gitu. Bukan buat hanya mahasiswa saja. Kita tidak boleh egois gitu ya. Kemudian cara berinteraksi dengan materi ajar. Nah, jadi ini mereka harus diajari bagaimana mengakses, misalkan kita simpan di Google Drive ya. Tidak semua orang tahu, mahasiswa tahu bahwa itu bagaimana mengakses Google Drive gitu. Kemudian cara berinteraksi dengan mahasiswa lain itu bully-bulian masih ada lah kalau menurut saya sih. Kemudian itu bagaimana mereka juga saling menghormati gitu pendapat orang lain. Kemudian lingkungan belajar tolong diajarkan kepada mereka bahwa harus ada ruang tersendiri, jangan sampai ya ternyata belajar di dapur gitu ya, kedengaran ibu-ibu masak, kemudian apa gitu, walaupun baunya kecium tapi kan suaranya kedengeran gitu ya. Itu harus ada ruang, memang ruang seperti itu. Kemudian cara ujian daring itu bagaimana gitu ya, mereka juga harus tahu, jangan sampai juga kita tidak memberikan tahu mereka cara ujian daring, kemudian mereka bilang, wah Pak, waktu itu internetnya mati gitu. Itu pada mungkin akal-akalan ya. Jadi itu harus kita. Kemudian Microsoft Office ini yang paling penting. Jadi mereka harus belajar juga bagaimana membuat PowerPoint yang baik gitu. Termasuk PowerPoint itu kan biasanya standar banget ya. Itu banyak kan template yang gratis dan bagus gitu. Masih sekarang sebagian bagus banget, kadang-kadang kalah, dosennya pun kalah gitu. Tapi banyak juga yang standar banget gitu, termasuk dosennya juga standar banget membuat PowerPoint gitu. Kemudian e-netiquette. Nah, ini e-netiquette itu bagaimana etikanya dalam berinternet, itu apa, ber-e-learning, itu juga perlu diajarin. Sebenarnya ada contoh-contohnya, hanya mungkin perlu bisa kita kaji, bisa kita contoh, tapi tidak diadopsi karena pasti ada berbedanya ya dengan di kita. Bahkan untuk setiap mata kuliah, bahkan untuk kita mungkin beda. Umpamanya kalau saya sih dihubungi kapan saja 24 jam juga oke gitu. Tapi tentunya saya ajarkan kepada mereka bahwa kalau mereka menghubungi jam 2 pagi, ya jangan harap dia jawab 2 pagi gitu. Tapi artinya akan saya jawab nah gitu. Tapi ada kan yang tidak beretika, ini jam berapa kamu, jam 2 pagi? Ya pantas lah jam 2 pagi kan orang belum masih tidur gitu. Kecuali kalau saya sudah bangun gitu dan kerja. Tapi itu kan beda-beda ya. Untuk saya mungkin untuk orang lain jam 2 pagi itu kurang pas gitu untuk dihubungi gitu. Nah, itu perlu diajarkan dan itu perlu dibuat aturan di awal bahwa untuk mata kuliah saya, untuk saya misalkan atau kuliahnya bareng-bareng dengan teman, untuk saya pribadi saya bisa dikontak WA maupun apapun gitu, kapan saja, 24/7 gitu. Artinya minggu juga. Tapi kan ada dosennya mematikan HP-nya di weekend misalkan. Nah, itu tolong diceritakan bahwa Anda tidak bisa menghubungi saya di weekend. Weekend itu keluarga, silakan gitu. Tapi itu harus sampai kepada mahasiswa, dan mahasiswa harus tahu etiketnya gitu. Oke. Jadi ini contoh adalah orientasi. Kalau di luar tuh misalkan ini mahasiswa diberi orientasi sebelum masuk kelas ya. Ini contoh saja, ada linknya. Misalkan ini satu contoh aja. Setiap perguruan tinggi biasanya di luar negeri ada bagaimana online orientasi buat mahasiswa untuk mengikuti kelas online gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir dari waktu mengembangkan ini adalah dengan tadi metode pembelajarannya. Ini yang saya selalu tekankan, saya percaya banget loh. Katanya kalau John Dewey itu mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan mahasiswa kita sebagaimana kita diajar dulu, maka kita adalah merampok masa depannya gitu. Jadi kalau kita mengajarkan seperti yang kita dulu, ternyata mereka kerja tuh, Pak, sekarang kerja. Kan kalau zaman saya kalau dulu banyak proyek, Pak Bambang pasti ingat juga. Misalkan ada proyek, misalnya kita dikonsinyir ya di hotel, bareng-bareng mengerjakan gitu. Kan sekarang nggak gitu. Sekarang cabang yang di Irian, cabang di mana-mana gitu, berkumpul di Zoom atau di Google Docs gitu. Jadi itu kerja ke depannya gitu. Dan dulu kan bekerja ke kantor, sekarang kan bekerja banyak yang hampir banyak kantor-kantor akan melakukan working from home. Jadi itu harus diajarin mereka bahwa ke depan tuh bakal begitu. Kemudian Ali bin Ali Thalib juga mengatakan bahwa kalau kita jangan didik anak-anak kita dengan bagaimana orang tua mendidik kita, karena mereka dengan zaman yang berbeda. Jadi bayangkan zaman dulu saja nih Ali Thalib sudah membayangkan seperti itu. Masa sih kita masih juga ingin mahasiswa mengajar ini? Dan buku-bukunya banyak. Nah, di antara contohnya adalah ini, ada buku yang bisa menginspirasi kita. Nah,
Balik ke classroom ini sekarang sedang tren dan memang ini sangat bagus kalau menurut saya ya. Jadi di flip classroom itu adalah bahan ajarnya diberikan duluan. Jadi di sini bahan ajar saya berikan duluan. Jadi ini materinya misalkan tadi ya itu satu apa misalkan video atau gambar yang harus dianalisis diberikan duluan dengan petunjuk ya. Dengan petunjuk yang jelas bahwa kalian kaji video ini dari isinya, bukan dari katakanlah cantiknya modelnya atau apanya gitu ya. Misalkan. Jadi jelas banget itu tujuannya untuk apa. Kemudian saya beri daftar pertanyaan. Coba apa yang dimaksud dengan ini di video ini. Jadi bagaimana pendapat si Anu tentang video ini dan bagaimana pendapat. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ketika kita sinkronus, ketika kita tatap layar itu, mahasiswa itu jadi bukan kita lagi yang ngajar, ya. Kita tidak dimulai langsung dari kita mengajarkan. Menurut video ini begini itu kan salah itu ya. Jadi justru saya balik. Siapa yang menurut pendapat kalian tentang video tersebut? Jadi seharusnya mahasiswa yang cerita ke kita. Ya, kita mungkin nanti tinggal meluruskan atau menambahkan atau mengurangi. Kalau keterlaluan ya misalkan salah itu dikurangi seperti itu. Dan itu jangan kalau ada pertanyaan yang itu jangan dijawab oleh kita langsung tapi oleh temannya dulu. Nanti kita hanya menyimpulkannya segitu. Dan kemudian nanti mereka harus membuat resume dari perkuliahan tersebut. Setelah benar, mungkin persepsinya salah pertama kali. Ini termasuk juga tugas, ya. Tugas saya menugaskan misalkan coba buat makalah tentang ini. Kemudian kita bahas di kelas atau di diskusi sinkronus tapi lewat Google Classroom misalkan. Nah, saya akan periksa, kemudian saya kembalikan. Nilainya diberikan setelah diperbaiki, bukan sebelumnya, ya. Jadi disitulah dia belajarnya. Oh ini saya salah, ya ini saya kurang, oh ini saya berlebihan gitu. Jadi nilainya diberikan. Jadi saya tidak suka dengan mahasiswa yang mengatakan begini, Pak nilai saya cuma 70, bisa nggak untuk 80 dikasih tugas yang lain? Bukan tugas yang lain, ini perbaiki itu yang salah gitu. Hampir dia tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu. Jadi bagaimana yang benar itu menurut aturan. Tentunya kita membuat standar di depannya bahwa yang benar itu seperti ini tugasnya. Harus ada pusakanya, harus ada pendahuluan, seperti itulah. Ya. Kemudian ini di sini contoh dari yang diberikan duluan itu biasanya video, PowerPoint, e-book, e-modul, studi guide, ya, key guiding, hot question, jadi beri pertanyaan-pertanyaan yang merangsang mereka berpikir. Jadi bukan bahannya bukan ada di situ, tapi mereka dari topik itu, tapi bahannya akan merangsang mereka untuk berpikir dan berdiskusi. Kemudian harapan dari materi tersebut apa sih dan rewardnya. Jadi artinya nilainya kalau bagus seperti ini, saya akan berikan nilai ini. Jadi mereka akan mencari sesuai itu. Kemudian di saat pembelajaran sinkronus ini kita akan diskusi presentasi mahasiswa, mungkin mahasiswa yang presentasikan ke kita, kemudian mahasiswa mungkin memvideokan pendapat dia gitu, misalkan koreksi dari video yang lama, ini video saya gitu. Jadi itu. Kemudian di berikutnya di sini assessment-nya bisa berupa makalah, tes sumatif ya. Kemudian atau revisi tadi, tugas-tugas mereka direvisi dan itulah yang dinilai oleh kita gitu. Jadi bukan di sini ketika menyerahkan tugas pertama itu yang dinilai. Boleh saja dinilai dengan itu, tapi nilai akhir itu diambil dari sini. Nah, dengan adanya umpan balik dari kita, mereka belajar gitu. Jadi belajarnya di situ. Jadi belajarnya dari pemahaman mereka yang mentransformasi pemikiran mereka di awal sini dengan membaca, kita transformasikan menjadi pemikiran yang baru gitu. Ya, ini yang disebut dengan transformation education ya. Oke. Jadi pre-planning itu ada pre-class, ada in-class ya. In-class pre-class itu engage, jadi mahasiswa harus terlibat dengan kita, explore, mereka suruh mengeksplor dan mereka suruh menjelaskan ya pendapat mereka. Kemudian di in-class-nya kita re-engage, elaborate, dan evaluasi. Ini jelas banget seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin ringkasannya. Oke. Nah, dalam memberikan pembelajaran kita juga harus mengikuti 9 langkah dari Gagne ya. Ini Gagne itu nggak tahu benar nyebutnya Gagne atau apapun Gagne lah gitulah. Nggak tahu orang mana ini. Jadi ini ada 9 langkah yang harus dilakukan. Ya, coba kita cek ya, evaluasi diri saja, nggak usah disampaikan. Benar nggak kita melakukan ini? Pertama katanya dapatkan perhatian mahasiswa. Ya, bagaimana mahasiswa tertarik dengan topik kita. Biasanya masuk ke kelas itu langsung saudara-saudara kita lanjutkan. Itu biasanya tidak menarik gitu. Biasanya kan kalau di kelas ya, kalau di kelas umum.
biasanya juga dosen yang bagus adalah memberikan sesuatu gambar slide yang menarik sehingga orang yang lagi ribut-ribut apa itu, nah baru itu tertarik perhatian, gitu ya. Kemudian keduanya adalah jelaskan tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari ini dengan tujuan untuk ini. Gitu. Jadi mereka tahu, oh saya ke sana, kita bicara ini tujuannya ke sana. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapatkan pemahaman mahasiswa awal. Apa yang ketahui mahasiswa sebelumnya gitu. Jadi ketika saya masuk kelas, saudara-saudara ini ada petani misalkan ya. Petani seperti ini, kemudian kita akan mempelajari sekarang bagaimana sih pertanian itu. Ada yang tahu dengan pertanian atau tidak? Gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang ini. Nanti mereka bermacam-macam. Ini yang akan kita luruskan gitu. Kita betulkan. Nah, kemudian baru di sini kita sajikan materi ajar atau materi bahasan. Ya, mungkin ini bisa juga pre-planning tadi diberikan seperti ini. Tapi ini kalau saya survei dulu mereka misalkan juga tahu pengetahuan mereka. Dan kemudian berikan arahan, tadi perbaiki dulu, tadi ya mungkin ini ada sinkronusnya di kelas. Kemudian berikan latihan, karena sekali lagi tadi menurut Bloom taksonomi itu kalau mereka bisa menerapkan ini, jadi saudara sudah belajar sekarang ini, bagaimana kalau ada situasi begini, pemecahannya bagaimana, itu mereka berlatih. Kemudian yang berikutnya berikan umpan balik, tadi kita harus umpan balik mereka, jangan sampai mereka tahunya nilainya 80 gitu. 80 itu apa ya? Kenapa saya 80 gitu? Nah, itu mereka harus tahu kenapa mereka 80, kenapa 70 gitu. Kemudian tentunya adalah lakukan assessment ini, dan terakhirnya adalah tingkatkan retensinya pengaplikasiannya. Jadi artinya mereka pesankan bahwa itu harus dibawa sampai ke nanti keterampilan tersebut dan pengetahuan tersebut akan berguna di mana di masyarakatnya itu. Ya, ini 9 langkah ini coba kita renungkan sudah berapa langkah yang kita lakukan. Syukur-syukur sudah semua ya. Oke. Nah, ada 9 faktor katanya untuk engage mahasiswa dengan virtual classroom. Jadi ada design, jadi sekali lagi desain pembelajaran kita itu sangat menentukan akan mahasiswa itu akan tertarik dengan pelajaran kita atau tidak. Kalau cuman ya sandar-sandar itu bisa tidak menarik. Kemudian motivasi ini, kalau ini jelas motivasi itu harus datang dari mahasiswa, tapi tugas kita juga bisa membangkitkan motivasi mereka. Peranan mahasiswa itu bagaimana? Jadi kalau kita memerankan mahasiswa sebagai objek, sebagai orang yang akan mempelajari itu juga kurang. Tapi kalau kita perankan mereka, misalkan umpamanya, coba kalian cari ini bahannya, nanti kita diskusikan. Nah, itu mereka berasa terlibat, mereka ikut belajar. Ada learning space dan seterusnya, ada kolaborasi, dan semua orang terlibat, inklusi, dan juga terakhir komunikasi. Jadi sekali lagi ini pesannya adalah course time, jadi keberadaan di kelas online itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Mereka hanya masang foto kok, hanya duduk di situ gitu. Dan sering juga sekarang ada kecenderungan di mana-mana katanya kalau online classroom itu mahasiswa tidak mencatat, ya tidak mencatat. Mungkin yang cerdas mereka merekam, ya merekam itu lebih bagus gitu. Kalau dianjurkan, tapi mereka biasanya hanya nonton gitu, mendengarkan. Tapi ketika selesai kuliah apa ya tadi diomongin gitu, karena mereka tidak mencatat gitu, ya. Kemudian harus dilakukan formative assessment, jadi artinya di akhir tatap muka pada hari itu harus dicek ini mereka tuh menguasai atau tidak. Itu ada software yang bisa misalkan kemarin kalau nggak salah Pak Hari yang di awal ya. Kalau Pak Hari di awal justru mencatatkan apa yang Anda maksud dengan ini, kita mengisi gitu kan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Atau ada dengan PowerPoint bisa juga kuis. Misalkan berapa orang yang sudah memahami apa yang maksud ini, multiple choice atau tidak, atau Google Form misalkan. Itu harus dilakukan. Kemudian prompt feedback. Jadi mahasiswa itu sekarang coba kita juga udah ketularan, nanti saya ceritakan. Prompt feedback, jadi mereka harus mendapatkan feedback dengan segera. Jangan mereka sudah lewat, baru dapat feedback. Sekarang aja kita sudah ketularan coba. Kalau sering saya mendengarkan, minta surat aja ke dekan sekarang lama banget gitu. Ya, itu artinya kita minta prompt feedback. Kita minta ada feedback dari dekan itu dengan segera gitu. Nah, itu jadi itu apalagi mahasiswa sekarang. Dosen ini dimintai pendapatnya 3 minggu baru ada balasannya gitu. Nah, itu tidak bagus itu katanya. Dan kalau tidak ada feedback itu mahasiswa tidak belajar apa-apa karena kita tidak memberikan koreksi-koreksi ya. Respon umpan balik kepada pekerjaan mereka. Oke.
Nah, dengan OB ini, ya sekali lagi tadi kita sekarang Unpad, saya dengar dari Pak Fahmi ya, Pak Direktur, kita akan menggunakan outcome based education. Ini sekali lagi ini assessment-nya yang penting. Ini assessment penting. Jadi ini tahapannya kurikulum desain, terus segala macam. Ini saya tidak perlu jelaskan, sangat jelas di sini ya penjelasannya. Tapi di sini ada assessment planning. Bagaimana sih mengakses bahwa tujuan pembelajaran tiap-tiap pertemuan itu sebenarnya sudah bisa diakses. Benar nggak mahasiswa itu jadi paham dengan topik kita itu, ya. Jadi itu harus langsung diakses diketahui. Jangan sampai ditunggu lagi, misalkan ke topik berikutnya atau ke minggu berikutnya. Jadi harus langsung di itu. Ya. Oke. Nah, jadi artinya setelah ini setiap dosen sebenarnya diharapkan melakukan action research. Jadi apa itu action research? Ada riset yang tentang bidang kita dan langsung diuji cobakan gitu. Nah, ini yang tidak pernah biasanya kita hargai ya. Padahal kan di luar negeri itu banyak sekali hasil dosen-dosen berinovasi kemudian publikasikan. Jurnalnya banyak. Kok ada yang sampai ke Q1 juga banyak gitu. Nah, di kita tidak biasanya. Kita justru malahan kalau saya pertanian ada jurnal tentang pertanian gitu. Tapi bagaimana tentang mengajarkan pertanian itu padahal ada jurnal of agricultural education misalkan. Itu sangat bagus juga untuk sharing dengan yang lain. Jadi ini action research itu adalah pertama kali identifikasi permasalahan dan perubahan yang dilakukan. Misalkan saya ingin mengubah nih mahasiswa sekarang agar bisa begini gitu. Atau materi ini diajarkannya lebih baik lagi dari tahun kemarin, itu ada masalahnya. Nah, kumpulkan informasi, terutama baca literatur dan rujukan, kemudian interpretasikan temuan dan rancangan. Jadi saya akan coba begini, misalkan saya ubah menggunakan Google Classroom lah sekarang, atau Google Doc misalkan sekarang. Nah, kemudian diimplementasikan rancang perubahan ini, dicobakan bagaimana, kemudian lihat nanti hasilnya. Betul nggak kemampuan menulis mahasiswa itu jadi lebih bagus gitu. Nah, saya mengajar metodologi ilmiah dengan teman-teman di kampus, saya menggunakan Google Docs misalkan. Itu saya udah mulai dengar dari teman-teman sekarang mahasiswa menulisnya udah lumayan gitu. Karena mereka tahu misalkan umpamanya dikumpulkan itu D-nya misah atau tidak karena langsung kita periksa gitu. Ya. Kemudian di bangku apa D-nya itu misah atau tidak gitu. Kemudian terdiri atas atau terdiri dari. Nah, seperti itu sudah langsung ini dan mereka bilang sudah mulai meningkat gitu ini. Nah, itu seharusnya kan memang harus di mata kuliah bahasa Indonesia, tapi biasanya saya terapkan di mata kuliah saya untuk ketika mengerjakan tugas. Gitu. Nah, hal itu kemudian memang harusnya dilaporkan dan dibagikan kepada sesama gitu. Nah, ini perlunya jurnal. Publikasi ini sebenarnya, misalkan Ibu Susi kan mengajar bahasa Rusia. Tujuannya adalah bisa bahasa Rusia, tapi kan bisa juga melakukan riset bagaimana mengajarkan bahasa Rusia kepada non-native Rusia gitu. Misalkan ke orang Sunda, orang mana ya yang ambil sastra Rusia gitu. Nah, itu kan pasti ada teknologi tersendiri, beda tersendiri gitu. Apakah ngajarnya mungkin menonton film kartunnya apa? Masa Yang anak kecil debat, itu. Yang masa anak kecil. debat, ya, Itu yang anak ya, kecil itu. Itu kan ya. menarik kita itu seperti itu. Misalkan saya penggunaan video film kartun itu dalam merancang bahasa Rusia gitu. Artinya mungkin dengan cara menutup teksnya gitu ya, dubbingnya, kemudian dengan Rusianya gitu. Nah, itu pasti 1-2 kalimat akan terambil. Oh, kalau ngomong seperti itu gitu. Seperti kayak nonton misalkan, oh ternyata dalam bahasa Turki, ya kalau istri saya nonton drama Turki ya, oh kalau misalkan terima kasih itu katanya gitu ya. Jadi itu 1-2 itu lumayan. Jadi, nah itu dipublikasikan gitu. Karena itu akan sangat informatif ya. Itu yang disebut action research ya. Ini di kita sama sekali biasanya jarang yang melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian dalam pembelajarannya juga kita bisa melakukan, ini sangat dianjurkan oleh Bu Rektor untuk menggunakan Live Unpad. Saya sendiri jujur aja saya belum melakukan Live Unpad dengan segala macam alasan. Alasan yang pertama adalah mata kuliah saya itu adalah mata kuliah yang paralel. Sementara Live Unpad itu hanya satu mata kuliahnya yang diakuinya. Jadi dianggap kalau 7 kelas paralel itu satu kelas gitu. Nah, yang repotnya kan beda-beda kelasnya. Kalau saya mengubah, yang lain belum tentu mengubah gitu. Nah, itu yang saya belum in atau belum tune in dengan Live Unpad ini. Tapi ke depannya kita harus mendukung bahwa
LIP Unpad itu akan sudah menjadi trademark Unpad, dan kedepannya kalau mata kuliah yang di LIP Unpad kan akan di MOOC-kan, artinya bisa diakses dari luar dengan membayar tentunya gitu ya. Jadi itu menjadi income. Jadi kita harus dukung sebenarnya ya. Dan ini mahasiswa harus diajari gitu ya, harus diajari kan ada tuh bagaimana cara panduan akses LIP Unpad. Itu kita jelaskan kepada mereka, walaupun kita belum, tapi saya selalu jelaskan mereka. Cobalah karena mata kuliah kalian itu ada beberapa sudah di LMS-kan gitu, ditempatkan. Tapi saya masih concern dengan Google Classroom. Google Classroom ini banyak sekali kelebihannya, bisa membuat gambar, bisa kuis, bisa segala macam dengan Google Classroom. Tetapi kalau saya lihat, perhatikan teman-teman yang menggunakan Google Classroom belum mengeksplor kelebihan-kelebihan Google Classroom. Ya, di situ banyak sekali bisa menanyakan apa saja, itu ada extension gitu yang bisa diaplikasikan ke Google Classroom. Diskusi aja chat gitu ya, chatnya banyak banget yang belum dimanfaatkan. Jadi kalau di kelas saya sinkronus saya bertanya tidak ada yang jawab, saya postingkan aja satu pertanyaan misalkan di Google Classroom, kemudian mereka harus menjawab, dan jawaban yang berikutnya jangan misalkan saya setuju dengan pendapat ini, tidak ya, mereka jawabannya harus beda dan harus memberikan argumen tersendiri gitu. Misalkan, rame itu ya, rame gitu ya. Jadi iseng-iseng sambil duduknya bisa baca-baca mereka komen-komen mereka. Jadi eksplorlah, mau live Unpad, mau Google Classroom, manfaatkan untuk menambah skill mereka gitu. Selain dari untuk juga menguasai materi ajar. Oke. Nah, ini slide yang terakhir kalau tidak salah. Jadi untuk menjadi dosen yang efektif secara online itu ternyata banyak ya. Pertama, kita harus jadi komunikator, harus jadi komunikatif yang baik dengan mahasiswa. Kemudian harus bertanggung jawab, karena sekali lagi kalau kita tidak bertanggung jawab, mahasiswanya sudah menyerahkan tugas tapi kita tidak periksa, itu juga tidak bagus ya. Kemudian harus ada empati, tadi sekali lagi bahwa tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama. Kemudian dengan tujuan kita harus desire to help, berniat untuk membantu mereka. Menjadi fasilitator, bagaimana kalau misalkan pokoknya Pak saya tetap tidak menemukan bahan rujukannya, maka untuk pertama kali yang saya ajarkan adalah cobalah gunakan keyword ini di Google. Oh iya Pak, dapat 10 banyak. Nah, itu kan yang tujuan seperti itu ya. Seterusnya mereka akan bisa. Kemudian jadi coach ya, jadi konsultan pendamping mereka. Kemudian know diversity, jadi harus paham banget bahwa mahasiswa itu sangat beragam. Ya, kita harus juga memahami mereka, harus memberikan contoh. Dosen biasanya hipokrit menurut saya. ketika masih tatap muka biasa saja, biasanya dosen itu hipokritnya, contohnya begini. Baca dong buku gitu. Terus saya tanya, Bapak, saya iseng-iseng aja saya tanya, itu teman kita itu tidak punya bukunya juga gitu. Terus saya tanya ke perpustakaan ya, Kang, suka ada dosen ke perpustakaan, tara. Ya, jadi artinya hipokrit ya, nyuruh mahasiswanya belajar atau baca buku di perpustakaan, tapi dia sendiri tidak gitu. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Perhatikan pada hal-hal yang detail ya, itu juga perlu, jangan perlu dia tidak tadi jangan generalisasi. Kemudian constant learner, kita terus harus belajar cara-cara baru, termasuk yang kita lakukan hari ini, sama-sama kita belajar. Harus inovatif, mencari hal-hal yang baru, dengan harus passion ya, karena kita itu kan selain kerja yang di situ juga itu adalah profesionalisme kita sebagai dosen. Jadi kalau saya sih passion banget untuk mencari hal-hal baru, belajar hal-hal baru tentang pembelajaran. Saya care juga kepada mahasiswa saya, dan saya berdedikasikan waktu saya bangun jam 2 pagi tiap hari, saya dedikasikan untuk merevisi bahan ajar, memformat, mengulang segala macam. Dan harus konsisten, tetap semangat walaupun apapun terjadi, dan kompromis ya. Yang terakhir ada kompromis ya. Kalaupun tidak bisa sempurna ya, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf saya hanya bisa menggarisbawahi, karena ini apapun yang bisa saya sampaikan sepenuhnya pun tidak akan tercover ya. Tapi saya terus belajar sampai sekarang, dan juga dapat hal yang baru. Saya kalau perlu saya tuliskan, walaupun mungkin ya di grup itu ada yang tidak suka, peduli amat. Saya pikirkan itu kalau tidak suka ya jangan dibaca ya, gitu aja pikirannya. Jadi demikian, terima kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Aduh, ini dari saya pribadi itu sangat bermanfaat. Ilmunya banyak sekali. Nah, yang kena tadi yang pertama, ada teman yang japri ke saya, ini nanti materinya Prof. Tarkus akan di-share atau enggak. Nah, tapi Prof sendiri sudah menyebutkan, kalau di-share, nanti akan dibaca lagi atau tidak. Nah, itu langsung jelek banget, Prof. Kena langsung di saya. Saya Kayaknya, jawab dulu. Saya jawab dulu. Ini jelas akan saya share. Silakan ya, silakan digunakan. Tadi hanya mancing aja bahwa setelah dapat filenya dibaca-bacalah dan diterapkan, dicobakan gitu ya. Pasti dibagikan. siap, Prof. Ya. Siap, Oke. siap, Prof. Terima Siap. kasih. Siap. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Prof. Ya, Bapak silakan. Ibu silakan bagi yang memiliki pertanyaan bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat. Sebenarnya dari saya sendiri nih, Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang mengganjal saya sendiri nih. Kalau Ya, boleh saya dulu ya, Prof ya. iya, iya. Nah, ini sedikit curhat juga. Saya tuh selama 1 tahun kemarin sudah menerapkan pembagian kelompoknya itu beda-beda, Prof. Yang semester yang pertama itu saya membiarkan mahasiswa untuk memilih kelompok sendiri. Nah, semester berikutnya itu saya yang menentukan. Jadi saya lihat mahasiswa itu yang istilahnya motivasinya, terus kerajinannya, terus kemudian kompetisinya yang lebih tinggi daripada yang lain, itu saya sebar. Saya ratakan di beberapa kelompok. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa yang masih kurang termotivasi, kurang rajin gitu, saya masukkan di bawahnya sebagai anggota. Nah, hasilnya itu Prof, bagus sekali Prof. Dari yang teman-teman mahasiswa yang sebenarnya kalau bisa dibilang top students-nya, itu mereka bisa mengangkat, mereka tetap skills-nya atau kompetensinya itu tetap tinggi, terus kemudian target pencapaian pembelajaran itu tercapai juga. Nah, tapi yang saya kurang tahu, itu yang mahasiswa yang kurang rajin ini tadi itu memang betul-betul berkontribusikah atau hanya mendompleng saja? Nah, itu sebenarnya. Sehingga timbul pertanyaan diri saya sendiri tuh, saya zolim atau tidak ya ke teman-teman yang top students ini tadi gitu, Prof. Nah, untuk kedepannya tuh baiknya tuh bagaimana ya, Prof ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Untuk yang pertama ini, kalau Ibu merasa bahwa dengan cara demikian, saya juga praktekkan. Saya dengan cara demikian itu bagus, tetap laksanakan. Mungkin tadi seperti itu ya. Kalau saya gunakan Google Docs ya. Saya gunakan Google Docs kalau tugasnya misalkan menulis nih. Saya gunakan Google Docs, kemudian di situ akan terlihat kontribusinya. Jadi si anggota 5 itu berapa banyak dia berkontribusi gitu. Jangan-jangan dia hanya nebeng aja ke ini gitu. Tapi buat yang topnya ya, buat yang topnya Ibu jangan merasa itu jolim. Justru Ibu mengasah dia gitu. Ini contoh yang mohon maaf. Saya tidak akan menyebutkan, tapi ini aduh gimana ya, saya harus menceritakan. Ketika prajabatan itu dibuat makalah kan ya. Terus membuat makalah. Yang membuat makalah itu saya. 100% saya. Yang lain tadi itu pengalaman pribadi yang bikin sama sok lah orang nu neangan bahan nama nu motokopi nama. Orang nu ngajilidna. Orang nu ya itu bagi saya enggak, saya bisa segini mungkin gara-gara itu gitu. Tapi saya lihat teman-teman, mohon maaf ya, mungkin dari pembelajarannya, teman-teman yang dulunya tadi tidak berpartisipasi aktif itu tidak sesukses saya lah kalau saya sebutkan sukses ya. Jadi mereka juga tetap aja begitu karena tidak dilatih gitu. Jadi Ibu justru malahan mendukung hanya yang justru malahan agak jolim itu sebenarnya kepada yang tidak berkontribusi. Ikut perangkat nilai itu tidak fair itu. Jadi kalau saya tetap pakai Google Doc, jadi kalau itu saya bisa komentari. Ini misalkan Aisyah lah, mohon maaf sebut aja Aisyah. Aisyah mana komentarmu gitu. Jadi dia akan langsung nulis gitu. Jadi itu di Google Classroom itu Google Doc itu bagi saya sangat membantu saya terutama juga untuk membantu mereka untuk bisa menulis, bisa ini gitu. Ya, mereka kan tahu banget bahwa itu salah ini nulis ini ya. Kalimat ini salah, jadi bagaimana benarnya itu langsung kita perbaiki. Jadi itu cara yang ini. Dan itu hal seperti itulah yang Ibu sudah melakukan action research. Itu saya kagum itu udah melakukan action research. Nah kita mungkin butuh media nih Pak Bambang.
Butuh media bagaimana sharing seperti itu gitu. Sharing hal seperti itu. Kan kalau tidak acara ini mana tahu gitu Ibu udah melakukan action research dan itu hasilnya ternyata bagus gitu. Ya. Jadi itu harus kita perlu mungkin kita sebenarnya bisa coba Ibu lah tulis di di grup dosen Unpad ya. Jangan yang di WA. Oh di WA itu agak ini ketutup-tutupin tapi coba yang di Facebook ya. Ibu gabung nggak di Facebook? Itu di Facebook tulis di situ ya. Jadi nanti Facebook kan tetap stabil ya. Selama tidak dihapus itu tetap aja di situ gitu. Jadi coba tulis di itu. Saya encourage banget ya agar ada juga yang menulis di situ gitu ya. Apa komennya, apanya itu akan sangat sangat penting gitu. Itulah penggunaan saya juga menggunakan kan Facebook juga bisa untuk pembelajaran ya, bukan untuk sosial media saja gitu. Jadi saya apresiasi banget Bu, itu informasi yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa ternyata pembagian kelompok seperti itu. Nah kalau pembagian kelompok sekali waktu, misalnya kalau tugasnya ada 2, ada 3, 1 semester, dicoba juga mereka memilih. Memilih itu akan mengukur di mana kepemimpinan, ya. Jadi ada yang misalkan nggak bisa. Nah kita ceraskan bahwa hidup itu nanti di masyarakat tuh seperti itu kira-kira gitu ya, harus ada kelompok di RT di RW gitu misalkan ya, tapi di situ akan memunculkan kalau bisa nggak kalian memunculkan jiwa kepemimpinan gitu ya, misalkan saya aja kepemimpinnya kita buat kelompok ini, itu kan pilihan mereka ya, pilihan mereka itu bisa saja, tapi mereka juga harus paham kalau dilaksanakan seperti itu bagaimana gitu, mungkin nanti luarannya gagal gitu karena yang berkumpul adalah geng yang mohon maaf ya agak kurang misalkan motivasinya, nggak jadi masalah gitu, tapi nanti jadi bahan kajian dan jelas pada mereka ini hasilnya seperti ini ya. Oke, silakan yang lain lagi ya Prof, terima kasih ya. Mangga Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau ingin sharingnya kembali ya, sharing terutama ya. Tuh. Dari teman-teman PSDKU mungkin ada Pak Hadi, Bapak Mangga Pak, silakan di open mic-nya. Ya, terima kasih Bu Linda. Iya. Apa kabar Pak Hadi? Alhamdulillah sehat Kang Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Prof Tarkus, luar biasa ini. Saya sangat appreciate Pak Kang Bahe juga menginisiasi program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah program yang rutin, Prof, untuk ini Kang Bahe juga untuk di PSDKU bisa menghadirkan narasumber seperti sekaliber Kang Prof Tarkus ini luar biasa karena ini sangat mencerahkan ini. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja paparan-paparan yang tadi disampaikan Kang Prof Tarkus itu memberikan inspirasi ya buat saya pribadi lah. Dan tentu juga ini saya yakin buat teman-teman yang lain juga untuk kemudian bisa mengelola kelas ini nanti di semester depan, di semester ganjil ini dengan jauh lebih baik, dengan konsep-konsep yang mungkin sebenarnya juga sudah ada yang diimplementasikan oleh teman-teman, tetapi juga saya yakin banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang belum sempat kita implementasikan dari apa yang dipaparkan oleh Prof Tarkus, mungkin ini akan bisa membuat kita bisa lebih sempurna nanti di dalam mengelola kelas. Nah, problemnya nih Kang Prof, dalam kuliah daring lah, apakah itu juga nanti di-combine dengan hybrid dan lain sebagainya, blended gitu ya. Tapi selama ini kan kita relatif full daring ya. Ini problem-problem yang ada. Pertama, kita menghadapi, terutama lah kami lah, saya bahkan gitu ya, atau teman-teman di Ilkom gitu. Kalau di Ilkomnya hanya Ilkom PSDKU sih, ya pasti satu kelas gitu. Tapi kami kan tidak hanya di PSDKU gitu, di Unpad, di fakultas itu menghadapi problem yang jumlah mahasiswa yang relatif besar, jumlah kelas yang relatif juga banyak. Nah, ini punya masalah tersendiri di dalam mengelola kelas secara online, secara daring gitu. Berbeda dengan kelas-kelas luring di masa-masa
sebelum pandemi gitu. Pertama, ini sebenarnya sudah disentuh oleh Prof. Tarkus tahun-tahun kemarin, bahwa misalnya di dalam perkuliahan itu mahasiswa mestinya taat ajas ya, dia on video gitu, tampilkan videonya. Tapi fakta di lapangan itu, selama saya ada di kelas daring seperti itu, hanya sekitar 30% yang bisa secara ajeg untuk menampilkan videonya. Jadi kalau ada mahasiswa sekitar 80, itu hanya di halaman pertama saja, hanya di layar pertama saja yang warnanya cerah seperti ini. Tapi begitu masuk di layar kedua dan ketiga itu menggelap gitu. Hanya ada namanya saja yang muncul. Tapi kemudian tidak nampak sosoknya. Padahal itu sudah kita sampaikan. Di awal perkuliahan, di dalam kontrak belajar itu sudah kita sampaikan agar kita belajar secara tertib, belajar secara optimal, di tempat yang terbaik, menggunakan cara yang terbaik, tapi selalu terjadi seperti itu. Dan agak sulit kita untuk kemudian bisa memaksa gitu kan, alasannya banyak. Jaringan itu sudah menjadi alasan yang utama. Di luar jaringan kemudian kerap mereka juga bicara katanya kuota juga berpengaruh. Ketika tampil video secara utuh dengan hanya sekedar nama saja, itu berpengaruh terhadap kuota. Ya, saya tidak tahu persis lah. Tapi kalau jaringan adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ya, betul. Karena mahasiswa kita kan tersebar di seluruh wilayah, tidak hanya di Bandung saja, bahkan kadang-kadang di beberapa tempat di Jakarta, misalnya di kota besar, di tempat-tempat tertentu, jaringannya juga tidak bagus. Nah, ini kan problem yang juga muncul. Kemudian yang berikutnya juga tadi bahwa mengelola kelas banyak itu secara daring memang betul-betul merepotkan untuk kita bisa berinteraksi secara utuh. Saya termasuk yang tidak menggunakan Live Unpad ya, dengan keterbatasan kemampuan penggunaan, ya barangkali teman-teman yang seusia saya pasti juga merasakan hal yang sama ya. Tapi betul seperti juga Kang Prof sampaikan tadi bahwa Google Class itu sarana yang masih bagus lah, bahkan masih sangat bagus gitu. Nah problemnya Kang Prof, kita memang tidak berhadapan dengan satu kelas yang jumlahnya mungkin hanya 30-40 orang yang bisa kita bangun interaksinya sebaik mungkin. Jadi kita berhadapan dengan 200 orang mahasiswa gitu dari 3-4 kelas. Belum lagi misalnya kita punya mengampu 3 atau 2 mata kuliah gitu kan, sehingga jumlahnya itu luar biasa. Nah, ini menjadi sulit untuk bisa berinteraksi secara efektif. Belum lagi kemudian kalau misalnya kita memberikan tugas-tugas juga, ya sejujurnya lah bahwa ada hambatan-hambatan untuk kita bisa melakukan evaluasi secara maksimal. Betul, kita punya tim. Kadang-kadang di dalam satu mata kuliah ada 2 tim dosen, ada 3 tim dosen, tentu bisa saling berbagi, tetapi juga bahwa banyaknya kelas, banyaknya mahasiswa ini menjadi satu kendala tersendiri. Mungkin ini perlu dipikirkan. Kalau dari kelas PSDKU yang dari Kang Bahe, saya pikir sudah sangat bagus lah ya, karena tiap tahun itu tiap prodi masih hanya menerima 1 kelas gitu dengan jumlah yang tidak lebih dari 30 lah kasarnya mas, seperti itu ya. Tapi kalau di Jatinangor itu kan, di prodi saya aja di Ilkom itu rata-rata 100 mahasiswa lebih gitu tiap tahun ajaran baru itu, dan itu pasti akan sangat merepotkan, bahkan pernah sampai hampir mendekati 300 gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, bagaimana Kang Prof strategi yang terbaik agar kita bisa mengelola kelas besar itu dalam situasi daring ini, dalam situasi pandemi sebaik mungkin ya, karena saya merasakan
sangat-sangat berbeda ketika kita melakukannya dalam proses pembelajaran luring atau asinkronus gitu. Jadi jauh lebih ini ya, kita bisa berinteraksi secara lebih terbuka. Kalau mengenai jumlah mahasiswa yang bertanya, yang merespon secara aktif di perkuliahan, ya saya sebenarnya tidak terlalu sedih juga. Sebenarnya hampir kelas daring dengan kelas luring, pengalaman selama ini relatif biasa saja. Bahkan ada hal positif lain di kelas daring itu, mahasiswa malah kemudian lebih memiliki keberanian untuk merespon gitu ya. Tetapi jumlahnya tidak pernah mencapai 50%. Walaupun itu sudah dirangsang, kalau saya mengelola kelas itu bahwa setiap mahasiswa yang merespon, yang mengekspresikan apa yang kami sampaikan, itu mendapat poin tersendiri, gitu. Mendapat nilai. Kami catat dan kami beri nilai. Jadi kalau selama 16 sesi atau 10 sesi, dia memberikan respon, maka dia punya tabungan nilai yang luar biasa. Tapi fakta di lapangan, ya masih segitu-gitu juga lah yang aktif itu ya sekitar 25, maksimalnya juga 30%. Saya kira sementara itu, Kang Prof, sekali lagi terima kasih sekali nih, sangat mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Ini itu sebenarnya sekali lagi bahwa ini adalah forum sharing pengalaman ya. Yang dilakukan Pak Hadi juga itu sudah bagian dari inovasi ya, inovasi pembelajaran gitu. Ini untuk kelas besar memang tidak akan langsung bisa terjawab semua itu ya. Walaupun sebenarnya katanya dengan daring itu justru kelas kecilnya tidak perlu lagi gitu, katanya kelas besar. Tapi ya tentunya juga itu perlu effort yang sangat besar ya. Nah, diantaranya contohnya adalah mungkin untuk kelas besar ini sekali lagi tadi dikurangi sinkronusnya. Jadi tatap layarnya dikurangi gitu. Jadi jauh lebih dibanyakan itunya yang di luarnya. Sehingga nanti dan itu bisa di break juga sebenarnya kelasnya di artinya kayak Zoom gitu, kayak Zoom ya, di break, tapi bukan untuk sinkronusnya, bukan tatap layarnya, tapi dalam itunya dibagi gitu, sehingga nanti diskusinya akan ini. Dan juga beberapa teknik yang saya pelajari biasanya adalah mengangkat dari mahasiswa tersebut ada leadernya gitu. Jadi diskusinya kita memonitor saja, nanti yang menjawab, yang mengkoordinator itu juga di mahasiswanya. Mahasiswa yang tentunya dianggap leader, misalkan katakanlah kalau kelasnya 100 orang, pokoknya dibagi dari 5 kelas 20-20 gitu. Nanti kita mau monitor aja gitu. Mungkin ya semacam asisten daring gitu ya. Jadi itu bisa juga dilakukan. Ada yang mencontohkan seperti itu. Kemudian kalau soal masih belum tinggi juga itu yang bertanya atau yang mengemuka pendapat juga itu kelebihannya di daring itu juga di e-learning baik sinkronus maupun asinkronus kita bisa tembak orangnya ya karena daftarnya ada. Misalkan umpamanya kalau di Google Classroom yang asinkron ya asinkron saya kan tinggal pakai tanda A gitu, nama mahasiswanya, pendapat apa Anda apa, bisa juga menjawab akhirnya gitu ya. Kalau dalam sinkronusnya kita panggil aja gitu namanya seperti sekarang misalkan Pak Handi Setiawan apa kabar gitu. Nah, itu Pak Handi kan asal dipanggil ya, masa ya akhirnya nggak ngejawab. Jadi ada beberapa teknik, cuman sekali lagi tetap ya bahwa yang kelas besar itu tidak akan semudah yang kelas kecil. Saya paham banget itu Pak Hadi ya, saya paham banget. Tapi itu mungkin pelan-pelan nanti ke depannya ya tadi itu coba gunakan asisten mahasiswa ya, asisten mahasiswa yang di kelas di eksakta juga suka ada mahasiswa yang diangkat, tapi di sini mungkin dalam mengelola kelas gitu. Siapa tahu untuk jadi dosen kan sekarang makin kurang ya peminatnya. Siapa tahu itu nanti bimbingannya jadi dosen ke depannya gitu ya. Terlepas mau di kita atau mau di mana gitu. Nanti juga mereka akan mulai tertarik dengan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa karena kebetulan saya tidak mengelola kelas besar. Karena di pertanian kelas besarnya dibagi-bagi. Ya kebetulan misalkan ada satu mata kuliah yang diambil oleh seluruh mahasiswa pertanian di sekitar 350-an ya. Tapi itu udah 10 kelas akhirnya gitu. Tapi itu juga bukan ternyata tidak menjadikan solusi yang mudah ternyata. Karena gini,
bahan ajarnya jadi beda, Pak, gitu. Ya, walaupun saya misalnya koordinator, saya buatkan bahan ajarnya, yakin nggak sih slide saya dijelaskannya benar gitu. Itu juga beda juga, Kak. Ada juga misalnya gini, saya bukan slide seperti ini. Ada dosen yang bilang gini, tuh ngerti saya mau kemana saya ngajar mah. Jadi juga repot juga ya. Jadi memang setiap persoalan ada, setiap keadaan ada persoalannya, tapi yang bisa kita lakukan mungkin mencoba mengurangi tentunya berdasarkan tadi evidence base. Kalau yang saya sampaikan sekarang itu sebenarnya evidence base ya. Jadi saya membaca bagaimana mengelola e-learning kelas besar. Ada tuh bukunya. Ya, ada itunya. Tapi karena saya tidak mengelola kelas besar, saya cuma lihat aja judulnya ada dan pusakanya ada, tapi saya baca gitu. Itu bisa dibaca gitu. Tapi di antaranya ada contohnya tadi itu mengangkat asisten, kemudian ketika bertanya juga kan tidak mungkin ya kita 100 kita tanya semua, tapi kita tembak aja orang-orang tertentu. Sehingga dia akhirnya merasa diperhatikan juga. Sehingga tadi di halaman keduanya gelap itu hanya foto aja. Itu juga akhirnya ya bisa dipanggil gitu. Kalau tidak dipanggil nanti kita ceritakan. Atau kalau misalkan di tatap layarnya sekarang seperti ini, saya cari misalkan umpamanya, mohon maaf ya, katakanlah Pak Lutfi terapi ini blank, hanya fotonya misalkan. Nah saya kan bisa tulis tuh di chatnya. Pak Lutfi, kalau tadi ada cuma fotonya aja, kita panggil di kelas nggak nyambut, itu biasanya dia akan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada cuma trik-trik aja. Itu yang saya baca sih. Tiap hari lah saya baca seperti itu. Jadi itu evidence base ya. Jadi bukan dan orang selalu ada yang melakukan. Setiap masalah sebegini apa yang terjadi dia postingkan gitu. Nah, yang di kita ini tadi yang disampaikan Pak Hadi yang sudah dilakukan, Bu Linda lakukan, di mana kita punya forum untuk berbagi informasi seperti ini. Itu yang kita tunggu nih, gimana ya caranya ya. Kita tulis aja lah, peduli amat mau dipakai. Kalau nggak suka ya nggak jangan dibaca, itu aja prinsip saya sih. Saya nulis itu ada Pembambang komen yang nuhun, ya. Ada juga katanya yang baca tapi tidak berkomen, nggak apa-apa. Gitu. Ada yang mungkin yang tidak suka, tidak baca, ya nggak apa-apa juga, gitu. Ngaruh gini saya gitu ya, kayak gitu. Jadi itu terima kasih juga sudah share dengan saya, Pak Hadi juga itu apa yang dilakukan, dan saya jadi paham sekarang ternyata kelas besar itu berat ya, Bikom kan banyak juga mahasiswanya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hadi. Ini Kang Bahe kelihatannya tadi dari paparan Kang Prof. Tarkus ini, jadi memang tidak harus setiap sesi sinkronus berarti. Iya. Karena dalam satu semester mungkin kita bisa lakukan sinkronusnya 8 sesi lah. Yang 8 sesinya bisa asinkronus. Dan kalau kami nanti akan mencoba begini, Kang Prof, mungkin sekedar catatan saja ya, bahwa saat asinkronus itu kita bisa berikan juga materi, bisa berikan video gitu kan, untuk dipelajari gitu kan, untuk disimak, dan nanti kita kaji bersama-sama sinkronus di pekan depannya gitu. Betul. Itu seperti itu. Yang kedua mungkin juga karena saya pribadi lah belum menggunakan Live secara utuh, Live Unpad ini, jadi masih di Google Class. Yang harus dioptimalkan adalah sentuhan-sentuhan di Google Class-nya itu gitu ya. Mungkin itu yang, dan ini akan bisa menjadi optimal dengan pembagian 8 sesi sinkronus, kemudian 8 sesinya asinkronus gitu. Nah, memang problem yang utama adalah dalam kelas besar itu. Sebenarnya solusinya sih ada. Saya misalnya punya tim 2 orang, 3 orang, kelas bisa kita pecah, tapi problemnya tadi bahwa ruhnya belum tentu sama. Iya, gitu. betul. Ruh yang disampaikan PPT-nya boleh sama lah gitu ya. Tapi kan setiap dosen punya style masing-masing. Ya, kalau style saja tidak apa-apa, tapi kalau substansinya kemudian tidak secara utuh dipahami, itu kan menjadi kasihan gitu kepada mahasiswa. Nah, itu juga menjadi problem yang juga perlu kita sikapi ya. Mungkin sudah saatnya kalau Unpad menginginkan menambah student body, maka perbanyak jumlah dosennya sehingga tetap rasio dosen mahasiswa menjadi sesuatu yang terstandarkan. Kalau sekarang ini kan relatif ya, terutama di ilmu-ilmu sosial. Kalau di
di fakultasnya Kang Prof. Tarkus mah nggak ada masalah, sudah ideal saya pikir ya. Kalau di sosial ini kita rasio mahasiswa dosen ini masih jomplang banget gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Prof. Sama-sama. Bu Linda, atur nuhun. Saya ya. Baik, terima kasih Ya, Pak saya mau Hadi. tanya. Ya, Mangga, Bu. iya. Silakan. Aduh, Prof. Tarkus sangat mencerahkan ini, betul. Mungkin Karena saya terang selama, mungkin mataharinya ya. ya mungkin selama ini saya mungkin istilah-istilahnya tidak mengerti ya, bahwa apa yang saya lakukan itu ada beberapa di antaranya yang masuk dalam yang tadi Prof. Tarkus jelaskan. Jadi saya megang mata kuliah itu ada 2. Di semester ini saya megang mata kuliah semantik. Semantik itu kan teori ya, teori begitu ya. Teori itu kalau kita baca, teori itu kalau nggak baca buku ya susah gitu. Jadi saya triknya begini. Saya kebetulan dulu buku bahasa Rusianya. Pasti mereka muntah, saya bilang itu, saya tahu. Ya. Tapi saya peringkas, begitu saya tampil, saya buatkan slide, saya buatkan apa, saya terangkan ini tentang apa. Tapi dalam bahasa Indonesia itu salahnya. Karena apa? Mereka nggak akan ngerti bahasa Rusia. Iya. Nah, setelah itu, saya mulai. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, sampai belum satu chapter, masih terlalu banyak untuk mereka. Coba, ini saya ajarkan bagaimana cara memahami teks satu alinea dalam bahasa Rusia seperti apa. Dan itu sangat sulit. Mereka nggak bisa. Ya, karena bahasanya ilmiah, bahasanya ini, saya bilang, aduh ini gimana nih anak-anak gitu ya. Akhirnya saya terus ajarkan mereka bagaimana caranya gitu ya. Ada beberapa di antara mereka yang bisa. Tapi ya itu tadi, kalau dia malas tidak bisa. Ya. Nah, akhirnya saya berpikir, ini kalau begini terus sampai akhir semester, bagaimana mahasiswa bisa mengerti? Akhirnya apa? Saya bilang dari awal saya tidak akan mengadakan ujian. Tapi Anda membuat, kalau bisa menulis artikel, taruh di jurnal, bagus. Tapi kalau tidak, tulis book chapter. Saya berikan template-nya, begini, semua saya ajarkan. Dan itu sampai setengah semester masih ada yang salah. Kan kalau kita nulis bahasa Rusia kan harus ada transkripsinya. Nah, transkripsi itu supaya orang lain bisa baca. Dan cara membaca itu ada rumusnya. Saya berikan rumus ini, huruf ini, begini. Da ayah kene sampai akhir ayah kene, tidak mengikuti. Sebenarnya ini nggak bisa begini. Pendahuluan isinya ini. Ditulis saja pendahuluan isinya ini, nanti mana keterangannya sebelum itu. Saya ajarkan satu-satu bagaimana juga cara mencari data. Bagaimana cara mencari data, bagaimana cara mengutip gitu ya. Kalau bahasa Rusia begini, saya bilang ini saya pakai ini Rusia ya, saya bilang itu saya pakai model Rusia, bukan pakai model Indonesia. Model Indonesia berbeda, saya bilang gitu. Ini model Rusia. Akhirnya udah begitu. Terus akhirnya saya pikir begini, kalau mereka hanya menulis saja, bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka bisa bangga gitu. Akhirnya saya bilang, yang bagus tulisan book chapternya, kita akan buat buku. Akhirnya saya buat book chapter kumpulan ini mahasiswa, dan mereka senang sekali. Dan akhirnya saya bilang begini, ya tapi saya dibantu dong, saya bilang untuk menerbitkannya kan pakai uang, saya bilang gitu. Mau nggak udunan, saya bilang gitu. Akhirnya dihitung kalkulasi, ya per orang 50.000. Mau. Tapi di awalnya apa? Aduh ibu gimana? Wah pokoknya banyak alasan. Saya terus bimbing. Jadi misalnya melalui Google Classroom tidak bisa, atau misalnya bisa email. Jadi saya selalu itu. Jadi sama satu semester tuh saya betul-betul bimbing gitu ya. Nah awalnya memang mereka ya seperti terpaksa, seperti tersiksa gitu ya. Saya bilang lihat tahun depan Anda akan berterima kasih. Saya bilang lihat aja. Saya bilang gitu. Sekarang belum terasa. Ternyata setahun kemudian mereka mengambil mata kuliah metode penelitian linguistik. Akhirnya kan disuruh cepat ambil, harus punya masalah, harus punya ini untuk calon skripsi. Dan mereka mengambil itu semua. Ibu langsung pada datang lagi. Nah, saya bilang belajar dari sekarang. Saya bilang gitu. Bahasa Rusia susah. Saya bilang gitu ya. Ini caranya mengambil data. Saya bilang data kamu harus kuat, harus banyak. Caranya ini webnya, begini caranya. Semua detail saya berikan. Jadi mereka punya bekal gitu ya. Itu untuk semantik. Tapi ya untuk mahasiswa
yang rada-rada malas ya tetap aja susah. Yang pertama saya biasanya katakan apa? Tugas, misalnya saya ngajar hari Senin, tugas dikumpulkan paling lama hari Sabtu jam 23.59 saya bilang. Lebih 1 detik nggak mau ambil tugas ya. Itu untuk salah satunya untuk mendisiplinkan mereka. Kalau nggak bisa. Jadi begitu mereka mungkin itu turun-temurun sudah informasinya sudah pada tahu. Kalau sama Bu Susi harus tepat waktu gitu ya. Nah itu. Ya, tapi akhirnya ya mereka yang awal-awalnya tidak senang begitu ya semasa terpaksa ya begitu di semester 7 mereka kebanyakan memang mengambil materi-materi skripsi dari mata kuliah saya. Karena saya menunjukkan begitu ya, walaupun misalnya untuk membaca itu mereka agak susah. Tapi nanti kalau mereka membaca dia tanya, Ibu ini saya betul nggak terjemahannya begini. Ya ini agak salah saya bilang ini istilahnya kamu coba cari buku ini di internet ada saya bilang. Cari kamus di internet ada. Lalu nah itu untuk semantik. Kalau untuk komposisi itu kan mata kuliah praktis ya, praktis bagaimana dia bisa mengarang dalam bahasa Rusia. Saya tadinya begini, udah saya bilang, yang gampang dulu, ceritakan tentang diri sendiri. Cerita. Saya begitu baca, wah hebat nih mahasiswa semester 4 udah bisa ngarang seperti ini gitu ya. Saya bilang, saya senang waktu itu bangga saya gitu. Akhirnya saya ambil secara random satu-satu. Ini kenapa pakai ini? Ini kenapa? Jadi dari segi sintaksis, dari segi bahasanya. Ternyata nggak tahu apa-apa. Saya kaget. Dari mana kamu tahu ini? Ternyata dari Google Translate. Nah, itu geluh pisan. Nah, saya bilang kalau begitu caranya nggak bisa. Saya ubah lagi. Akhirnya saya bilang ini, coba gini. Nah, saya pengen tahu dulu, saya membuatkan bahasa Indonesianya. Coba, bisa nggak? Tapi satu-satu gitu. Tetap nggak bisa. Jadi akhirnya saya per kalimat saya berikan. Karena bahasa Rusia, begitu ganti kata kerja, nanti kata sesudah itu berbeda lagi. Bentuknya berbeda. Ya. Dan pilihan katanya, apalagi kalau untuk ilmiah, bahasa ilmiah, itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Jadi untuk mata kuliah komposisi ini udah saya hanya bimbing satu-satu. Kalau misalnya mereka tidak tahu tentang ini gramatika banyak yang salah gitu. Saya berikan lagi mata kuliah. Saya berikan slide-slide gitu ya. Saya rangkum dari mana-mana dan saya juga berikan dari berbagai macam informasi yang ada di internet. Dia mereka, Ibu tolong di-share. Ya, saya bantu. Akhirnya gimana caranya supaya mereka bisa tahu, bisa mendengar dari penutur asli. Saya undang teman saya bilang tolong deh kamu, saya bilang ini masuk di kelas saya, kamu yang kuliah, saya bilang semua bahasa Rusia biar mereka tahu gitu ya. Ternyata akhirnya mereka nggak mau nanya, itu tadi malu, nggak mau nanya, padahal udah dirangsa kayak gini gitu ya, nggak mau. Karena satu semester teman saya tuh ngajar, mau dia, tapi yang ngajar itu di luar kuliah ya. Tapi saya bilang mata kuliah saya kalau nggak ikut ini nggak bisa. Saya bilang ini absennya 2 pada ikut. Nah jadi dipaksa gitu baru. Tapi mereka dengar gitu ya. Nggak mau mereka. Tapi itulah nggak mau berusaha, yang saya lihat mereka mau berusaha. Itu. Nah itu pengalaman saya, Prof. Markus. Ya. Baik, itu Bu Susi sebenarnya informasi yang sangat bagus ya. Sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya kita sudah mencoba melakukan yang terbaik ya. Jadi kalau itu ditulis misalkan ya, itu mungkin dia akan jadi informasi buat dosen sastra Rusia di tempat lain gitu. Nah itu jadi bukan bahasa Rusia tapi bagaimana mengajarkan bahasa Rusianya itu yang paling penting gitu. Nah kemudian juga tadi saya sangat tertarik dengan jadi mungkin sukses atau bahkan kegagalan pun gitu. Kalau itu ditulis atau divideokan gitu ya, itu akan jadi jangan mesti mengulang tiap tahun ke mahasiswa harus gini harus baru mereka menyadari setelah ini. Kenapa nggak mereka diminta untuk membuat statement gitu? Bahwa saya ternyata belajar seperti ini oleh Bu Susi, berat lah gitu. Tapi di semester sekian ternyata saya banyak terbantu. Nah itu biar dia membuat short statement gitu. Jadi nanti itu dipostingkan di sebagai bahan ajar duluan gitu bahwa kita akan menggunakan metode ini nanti seperti ini. Kan seperti umpamanya menyerahkan tugas pada waktunya,
ada sebagian orang yang mengatakan makan, aduh ada toleransi aja lah sekarang mah katanya karena internet gitu ya. Tapi tetap kita harus mengajar kepada mereka bahwa oke, kalau memang terjadi ada hal seperti itu, saya akan mungkin masih mentolerir lah gitu ya. Asal alasan cukup jelas dan Anda harus melaporkan saya. Tetapi ingat ya bahwa sekarang itu deadline itu sangat penting. Misalkan contohnya adalah Anda melamar kerja. Kan sekarang daring. Harus masuk jam 11 malam nanti gitu. Kalau lewat diterima nggak? Enggak gitu. Nah, itu harus ajarnya ke mereka. Jadi mereka coba berusaha, artinya jangan prokrastinasi gitu. Artinya kerjakan ada di awal gitu. Jadi soal sudah masuk kemudian kita tadi revisi, perbaiki, itu memang bagian dari pembelajaran. Tapi dia harus mencoba dulu untuk menepati deadline gitu. Kalau soal nanti nilainya kurang bagus, kita jangan seperti saya sampaikan tadi, jangan dinilai dari hasil yang submit pertama gitu. Tapi setelah kita koreksi dan dia ada nggak perbaikan dan dia tahu nggak di mana kesalahannya, di mana kekurangan. Tapi dia harus berusaha mencoba dan kita harus menjelaskan ke mereka bahwa deadline itu sangat penting. Gitu. Coba minjem uang ke bank, tanggal sekian Bapak ditunggu tidak datang, ya udah gitu. Jadi banyaklah. Atau misalkan vaksinasi ya, memang divaksinasi tanggal sekian ya nggak bisa hadir gitu. Ya gimana caranya bilang misalkan bahasa tidak bisa karena itu. Jadi itu jadi itu adalah soft skill yang kita ajari juga. Tapi tadi betul ya, coba si mahasiswa itu menulis pengalaman, kemudian dibukukan gitu. Jadi bukan hanya itunya, tapi bagaimana pengalaman mengikuti pelajaran Bu Susi. Mungkin nanti ceritanya mungkin bakal begini. Saya ikuti pelajaran Bu Susi berat deh gitu misalkan awalnya, tapi ketika membuat proposal itu sangat membantu sekali kayak gitu misalkan. Nah itu adalah statement-statement yang juga bukan hanya membanggakan kita ya, karena inovasi dari Bu Susi gitu, tapi juga adalah buat mahasiswa berikutnya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira jadi inovasi-inovasi yang kecil tapi mari kita lakukan gitu ya. Mereka melakukan itu biasanya di WA alumni. Di alumni Berarti kita tinggal ngasih link aja. Coba saudara-saudara mahasiswa di kelas lihat tuh di link ini gitu. Itu akan mengajari mereka tanpa mereka merasa tertekan. Ya, si mahasiswanya itu merasa tertekan. Oh benar gini. Jadi bukan kita bercerita nih. Saudara-saudara tahu nggak mahasiswa si Anu begini, itu biasanya nggak lewat gitu, nggak menyentuh hati mereka. Tapi kalau misalkan coba di linknya gitu, ya. Kalau misalkan saya menceritakan begini, petani itu jangan dianggap enteng loh, banyak yang kaya dari petani gitu. Ngomong gitu nggak ada efeknya. Tapi kalau saya kasih link gitu, dari singkong dapat sekian miliar gitu. Nah, mereka akhirnya itu gitu. Nah, jadi bukan saya yang menjelaskan, biar saya hanya ngasih linknya aja gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Saya apresiasi Bu Susi ya. Jadi teruslah mencari apa gitu. Karena yang diajarkan di Bu Susi nggak bisa diterapkan di Pak Bambang. Nggak bisa. Nggak bisa diterapkan di saya gitu. Jadi itu unik. Gitu. Setiap mata kuliah unik, setiap topik mata kuliah juga unik gitu. Jadi ada yang harus. Ada satu lagi mata kuliah pilihan itu kalau diterjemahkan sih jadi mata kuliah Russian for special purpose ya. Nah, itu jadi untuk akademik purpose-nya. Dari 32 yang masuk itu begitu kuliah kedua sudah hilang, tinggal 4. Karena apa? Semua bahasa Rusia soalnya. Semua bahasa Rusia. Jadi nggak bisa ya, mereka nggak ini jadi cuma 4 orang. Saya enak sekali mengajar 4 orang. 4 orang itu akhirnya menerbitkan ini paper mereka di Rusia. Iya bagus. Nah itu diceritakan bahwa ternyata kalau perlu saya malahan akan ngasih hadiah. Ya, saya misalkan saya suka juga misalkan PowerPoint ya. Pertama kali ketika belum, kalau sekarang kan saya hanya mengkasihkan link nih PowerPoint gratis nih, bagus desainnya gitu ya buat mereka gitu. Saya kasih gitu. Kalau dulu ya ketika awal pakai PowerPoint saya kasih gini, di akhir kuliah saya akan lihat PowerPoint kalian. Yang dapat ada hadiah flash disk, ada apa-apa gitu. Lumayan dong. Itu hasilnya. Jadi ada gitu, ada. Sekarang sudah tidak lagi ngasih itu, tapi sekarang hanya kasih nilai yang baik aja karena mudah banget gitu PowerPoint-nya sekarang dibuat. PowerPoint betul. Iya. Iya, terima kasih Bu Sisi sudah berbagi juga. Ya, begitu. Terima kasih. Sama-sama. Diajar bahasa Rusia terus nami heula Bu Sisi. Apa?
diajar bahasa Rusia kada gentos nami lah. Itu. Macam keluar bacep ya. Itu kalau untuk film ya, kalau untuk film Masha and the Bear itu bahasanya susah. Oh, susah bahasanya ya? Susah ya, karena banyak bahasa-bahasa yang istilahnya itu menyangkut emosi gitu ya. Dan itu mahasiswa nggak tahu dia. Bahasanya nggak tahu. Jadi saya harus banyak menerangkan kalau soal itu. Dan kaya bahasa Rusia itu kaya sekali dan itu akan menyangkut hubungan seseorang gitu ya. Ya karena bahasa anak kecil kalau di kita mah kan suka cadel gitu ya. Di situ mah pakai sufiks. Nah, kita tinggal ngerti naon ini artinya gitu kan. Mending baca teks intinya. Ya, baca teks akhirnya. Nanti baca teks juga lihat, Ibu ini kok gini artinya, Bu, ini apa sih maksudnya gitu. Gitu. Memang sangat sangat ya orang kan taunya orang Rusia kan dingin, nggak pernah ini, tapi bahasanya tuh sangat menyentuh gitu. Tapi ngobrol-ngobrol Bu Susi, dari alumni sastra Rusia ya. Sudah ada yang jadi apa? Ada banyaknya di TNI dan jadi TNI ya. Kolonel gitu. Iya. Coba itu juga di sekali-kali ya di kompilasi gitu. Iya, suka diundang sama kita. Diplomat ya, ada diplomat, ada apa banyak kok. Saya bekerja di TNI itu enak banget loh. Iya, memang saya waktu tahun ini 3 bulan dikontrak sama TNI untuk ngajar bahasa Rusia kan, jadi Departemen Pertahanan itu beli helikopternya namanya serinya MI. Nah, MI itu dibuat di Rusia dan untuk seri MI itu dia paling bagus di dunia tuh paling bagus. Jadi manualnya bahasa Rusia ya. Iya, semuanya tombol-tombolnya ke bahasa Rusia. Jadi begitu datang si tentara itu bisa. Nah itu. Saya ngajar 4 bulan. Itu barangkali ada yang bersemangat ya mungkin 10% atau 5% pun jadi nggak jadi masalah gitu dari kelas Bu Susi nanti. Ternyata bisa. Nah, karena misalkan di saya yang masuk pertanian pertama kali juga saya sebutkan peluang bekerja di sarjana pertanian itu di mana gitu. Jadi kalau itu akan karena terus terang ke pertanian ini ceritanya ya banyak juga yang masuknya itu karena tidak ada pilihan kedua dan terpaksa ya karena orang tuanya yang maksa gitu ya atau yang diterima inginnya ke kedokteran diterima yang di pertanian gitu ya. Jadi itu harus dibangkitkan dulu gitu. Jadi mereka kemana kerja. Nah seperti itu mungkin bisa juga. Jadi itu setiap tahun kita lakukan kalau itu. Oke, baik. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Susi. Nah selanjutnya Prof. Tarkut Punten ini ada beberapa kaprodi dari PSDKU mungkin ingin sharing. Strategi pengelolaan kelas masa kininya bagaimana? Ada Pak Hendy, ada Pak Iwan, silakan. Yuyun, silakan, monggo Bapak. Ada Pak Ilham juga. Silakan ada yang berkenan sharing. Kesempatan berbagi. Betul, mumpung kelas PSDKU masih kecil, jadi bisa diuji coba gitu pengelolaan kelasnya. Jadi itu yang itu apa? Yang saya harapkan sebenarnya kita melakukan uji coba seperti tadi itu. Pak Arifin, Pak Hadi. Saya nyebut Pak Arifin karena adiknya Pak Hadi itu maunya dipanggilnya Arifin karena Hadi sama Hadi katanya ya, Pak. Jadi saya kurang juga agak nggak berani juga bilang Pak Suprapto ya. Jadi Pak adiknya itu adik yang di Bogor itu ya? Ya yang di itu ya. Adiknya ya itu adiknya itu ya teman satu di Dewan Profesor. Jadi jadi itu yang sudah dipraktekkan Bu Susi itu jadi jangan takut mencoba lah, jangan takut mencoba untuk setiap bidang ini. Jadi tapi tentunya ya harus agak baca buku ya seperti ini bagaimana sih seperti ini gitu ya. Bahkan mencoba juga kan jadi masalah gitu. Kebetulan di perguruan tinggi kan kreativitas yang dicari ya. Jadi bukan seperti di SMA kayak gitulah, tapi jadi silakan berbagi saja gitu. Kalau belum ada ya tolong ya pesan saya itu cobalah mulai ke depan bagaimana. Karena sekali lagi tidak usah satu mata kuliah diubahnya ya. Jadi bukan evolusi aja. Satu chapter saja atau satu tatap muka gitu. Tatap muka sekarang saya coba misalkan umpamanya bahannya saya berikan duluan. Kan satu bab ya. Misalkan apalah mata kuliahnya gitu, saya kurang tahu. Kemudian
Silahkan analisis, tapi berikan petunjuk itu. Petunjuk misalkan, jadi dari yang Anda baca itu saya berharapkan coba jawab ini gitu. Mungkin pertama kali jawabannya ada di teks yang kita berikan. Ya, mungkin. Tapi berikutnya adalah melebar gitu. Itu sebagai bacaan, background, tapi kemudian pertanyaannya di luar seperti itu. Umpamanya kalau bilang perikanan mungkin ya, berikutnya adalah bagaimana sih teori ini bisa diterapkan untuk perikanan di Indonesia gitu. Itu kan nggak ada jawabannya gitu. Itu adalah merangsang kreativitas si mahasiswa untuk menggunakan teori pengembangan atau penyelamatan ikan di teluk di Jepang, itu misalkan untuk di Pangandaran gitu. Itu kan pasti dia harus mempertimbangkan berbagai hal. Nah, itu nanti kita kritisi dan dengan teman-teman gitu. Sekali lagi lah kita kritisi, bukan kita jatuhkan. Kita memberikan masukan-masukan seperti itulah. Jadi harus ya, dosen harus mencoba seperti itu. Jangan bagaimana dulu saya diajari oleh dosen saya akan menggunakan cara yang sama. Sekali lagi tadi bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib dan Dwi ya, itu yang ternyata tidak benar. Oke. Wan Sanes, Pak Kaprodi. Baik, Bu Linda dari saya. Pak Iwan ya? Ya. Yo, langsung saja Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Atur nuhun, Prof. Mohon sami-sami. Jadi pembelajaran yang ideal itu memang sulit dan kompleks ya, Prof ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhinya begitu. Jadi misalnya dosennya sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tetapi penerimaan dari mahasiswanya juga beragam. Beragam. Salah satu contohnya misalnya ya di dalam biasanya kan Kaprodi itu mendapatkan hasil survei setelah perkuliahan berakhir. Survei itu dilakukan kepada para mahasiswa. Begitu. Nah, seringkali penilaian dari mahasiswa itu kan sangat subjektif sekali begitu. Betul. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang di semester awal, Prof. Jadi tadi dosennya mungkin sudah berusaha dengan sebaik-baiknya begitu. Kemudian hasil penilaiannya kurang baik seperti itu. Ya, kayak seringkali kita juga ada joke di kelas begitu ya, Prof ya. Dosen favorit itu bukan dosen yang bagus begitu, justru yang dosen yang kehadirannya kurang dan nilainya bagus. Itu. Nah ini bagaimana ini, Prof? Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan evaluasi pembelajaran. Dosen itu ya berharap bahwa mahasiswanya itu mencapai learning outcome yang bagus sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan begitu. Tetapi ada mungkin dosen yang memberikannya, ya ini juga nanti minta pendapat dari Prof. Tarkus gitu kan. Misalnya memberikan evaluasi itu dengan mengharuskan publikasi artikel. Untuk S1 ya, Prof. Untuk S1 ini. Nah, kalau untuk publikasi artikel, tentu waktunya kan tidak bisa dibatasi begitu kan, bisa selesai dalam 1 semester ataupun lebih dari 1 semester. Dan ini kalau di S1 kan akan mengganggu misalnya terkait dengan nantinya IPK dan kontrak KRS-nya gitu. Ya. Jadi ya terkait dengan evaluasi tadi yang mengharuskan publikasi artikel itu bagaimana menurut Prof gitu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Pak. Pak Iwan, ini student evaluation ya, itu memang sudah banyak terdapat, tapi banyak juga dikritik. Banyak dikritik. Tadi salah satunya kelemahannya adalah dosen yang biasanya ngasih nilai bagus-bagus itu dan tugas tidak berat-berat itu biasanya favorit gitu. Ya,
atau misalkan dosen yang senang melawak gitu biasanya ya. Jadi student evaluation itu dalam bentuk seperti itu saya sendiri kurang suka ya, kurang suka karena itu juga ada preferensi dari mahasiswanya tidak objektif sama sekali ya. Jadi misalkan mahasiswa sebel dengan dosen ini, sebel itu kan bisa aja dari pandangan pertama saja udah sebel ya gitu ya, apalagi dosennya tengil seperti itu misalkan. Dan itu tidak berhubungan dengan ini, karena mereka juga tidak tahu yang baik itu yang kayak gimana gitu. Mereka hanya subjektif banget gitu ya. Nah jadi yang saya harap sih sebenarnya pimpinan itu baik Pak Bambang maupun Pak Iwan ini jangan menilai dosen dari situnya lah, dari evaluasi mahasiswa. Itu boleh saja itu dibagikan, tapi hanya sebagai nuans aja gitulah, ya, sebagai oh ya ini pendapat mahasiswa terhadap dosen itu begini gitu. Tapi jangan dijadikan. Bahkan itu juga kan tidak penting, tidak efektif juga karena tidak pernah dikomunikasikan. Pak Iwan suka manggil nggak dosennya? Pak, Bapak itu dinilai oleh mahasiswa begini, enggak kan? Di bawah meja aja itu. Nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih jauh lebih bagus kalau justru dosen yang nanyanya yang terselubung, jadi tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Misalkan di akhir kuliah itu dengan PowerPoint kan ada caranya ya. Kita kemarin kayak Pak Bambang itu, Pak Hari ya di awal itu. Jadi kita kan ada survei melalui PowerPoint misalkan ya. Coba saudara isi yang ini misalkan pokoknya bagaimana tapi jangan tanya bagaimana saya mengajar gitu. Jangan saya tapi bagaimana bisa kan ditanyanya begini punya materi apa yang kira-kira harus di-cover lebih mendalam. Gitu. Kita jadi tahu kita tuh luput dibilang ini gitu. Jadi itu untuk kita sebenarnya improvement untuk kita. Gitu. Untuk mahasiswa kan dari ujian ya, dari assessment. Tapi untuk kita bukan cara evaluasi seperti itu yang menurut saya kurang lebih tepat. Lebih tepat itu adalah misalkan dari hari ini yang kita pelajari kira-kira apa yang harus ditingkatkan. Bagian mana yang hari ini misalkan, apakah bagian mana yang kurang jelas. Biasanya gitu, dan selalu sebut kepada mereka ini anonim. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Ya, biasanya mereka menjawab. Kelemahan saya ketika ngajar adalah satu ya, terlalu cepat ngomong. Dan itu tahun ke tahun saya sudah berusaha untuk mencoba pelan, tapi kadang-kadang kalau gini sehingga jadi ngomong juga jadi gimana gitu. Tapi itu kelemahan gitu. Nah, itu ada juga misalkan contoh gini. Dalam teori yang benar katanya bahwa ketika mengajarkan sesuatu saya harus memberikan contoh bagaimana aplikasinya di masyarakat atau di dunia kerja, dan kemudian juga sedikit pengalaman bagaimana itu berpengaruh terhadap diri kita misalkan tadi soal kepemimpinan, mungkin saya cerita tentang jabatan gitu. Ada aja yang komen seperti gini, misalkan banyak dongengnya. Jadi itu mungkin yang tidak suka gitu, tapi ada yang sampai sekarang misalkan di Facebook mengatakan bahwa Bapak itu salah satu dosen favorit saya karena saya masih ingat Bapak menceritakan tentang ini. Itu bukan materi pelajaran loh. Gitu. Jadi itu yang berkesana, nggak jadi masalah ya. Tapi sekali lagi tadi evaluasi yang dinilai mahasiswa itu nggak bagus ya. Menurut saya nggak bagus. Jadi ya boleh aja dilakukan gitu ya. Artinya mungkin untuk sebagai kadep untuk menakut-nakuti teman. Tapi kalau itu juga didiskusikan hasilnya ya, bahwa tadi itu hasilnya seperti ini. Ada juga loh yang protes di departemen saya udah ngajar baik tapi ternyata dinilai mahasiswa jelek gitu. Kan jadi gitu, jadi malahan jadi kontraproduktif ya. Nah kemudian tadi soal dan evaluasi itu tadi juga ya, evaluasi seperti itu kurang bagus kalau di akhir, karena itu hanya berlaku untuk semester berikutnya. Mahasiswa yang sekarang kita ajarkan rugi. Jadi jauh lebih bagus kalau kita yang bertanya ke mahasiswa tadi di akhir kuliah, ya di akhir kuliah bisa di dalam kuliahnya atau setelah keluar, misalkan kan pakai Google Classroom ya, misalkan kita ngirim Google Form lah, bagian mana yang masih kurang pendahuluan, bahannya ini. Jadi di pertemuan berikutnya kita bisa memperbaiki gitu. Kalau sistem evaluasi yang seperti sampaikan Pak Iwan tadi di akhir semester kan, nah udah terlambat itu, mahasiswanya udah rugi gitu. Kalau kita memang salah ya, kalau kita memang sarannya ngajar salah, kita sudah tidak bisa
perbaiki, baru bisa mungkin ke kelas yang lain di semester berikutnya. Yang ini rugi gitu. Jadi jauh lebih bagus kalau menurut saya itu ongoing evaluasinya, ya, baik buat dosen maupun buat mahasiswanya. Kemudian tadi saya kurang ngerti ya, ada dosen yang mewajibkan publikasi artikel di mata kuliah gitu. Kalau itu kan menghambat kan, kalau belum terbit dan itu prosesnya juga lama gitu. Jadi kalau misalkan masih mending kalau misalkan begini, draft artikel gitu. Kalau draft artikel masih mending, artinya itu masuk ke penilaian kita sebagai dosen. Ini layak nggak sebagai artikel atau tidak gitu. Soal publikasinya itu urusan lain kan, banyak banget faktornya. Jurnalnya itu juga mungkin antri ya, yang ini gitu. Dan juga nggak benar ya. Dan learning outcome apa gitu yang ingin dicapai dari publikasi hasil artikel ilmiah gitu. Kecuali mungkin mata kuliah bahasa Indonesia ya. Kalau mata kuliah bahasa Indonesia luarannya harus bisa publikasi gitu. Tapi kalau yang saya lihat Kang Abdul Hamid itu adalah tulisan di koran malahan, bukan artikel ilmiah. Dan Kang Abdul Hamid menyampaikan bahwa siapa yang tulisannya untuk mata kuliah kita ini bisa dimuat di koran, kebetulan koran PR menerima tulisan mahasiswa ya. Misalkan itu akan diberi langsung dari A, itu masih masuk akal itu gitu. Karena koran kan pendek ya, ininya masa editnya gitu, masa untuk sampai ke publikasi. Tapi kalau artikel ilmiah saya kurang paham juga kenapa sampai harus artikel ilmiah. Kecuali draft ya sekali. Draft artikel ilmiah yang misalkan untuk tugas di kita itu, untuk kita yang menilai, bukan untuk orang luar redaksi atau segala macam. Mungkin itu Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Memang itu ya tadi disampaikan oleh Prof ya, publikasi artikel itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Iya. Gitu kan. Iya. Bahkan untuk salah satu tugas akhir juga ya, di samping kalau di kami ada proyek, juga ada tugas akhir seperti itu yang publikasi artikel. Jadi langsung gitu kan. Jadi pengganti skripsi. Jadi, kalau pengganti penilaian mata kuliah, saya kira terlalu jauh. Ya, keterlaluan itu. Ya, terima kasih. Prof. Targus. Baik, terima kasih Bapak. Prof. Targus. Bu Linda izin sedikit lagi, Bu Linda izin. Silakan Bapak. Iya, Kang Prof. Ini sekedar berbagi aja ya. Mungkin saya punya semangat tersendiri untuk memberikan yang terbaik lah di setiap kelas yang saya masukin. Nah, tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa untuk menjaring semua mahasiswa itu bisa berekspresi di setiap sesi, itu tentu sulit karena tidak semua mahasiswa aktif. Yang tadi saya sampaikan kan hanya sekitar 30%, itu pun juga sudah maksimal. Tapi persoalannya bukan hanya itu saja, sebenarnya ada hal lain, yaitu kan terbatasnya waktu. Kita hanya misalnya mata kuliah 3 SKS itu 150 menit, 2,5 jam. Kuliah daring 2,5 jam itu pasti luar biasa melelahkan dan itu membosankan dan menjenuhkan. Sehingga kami itu berusaha maksimalnya tidak pernah lebih dari 120 menit. Syukur-syukur bisa dipangkas kurang dari 120 menit ya. Ini bukan masalah korupsi waktu, bukan. Tapi ini kita bicara tentang efektifnya proses belajar secara daring. Nah, saya mencoba kemudian berinisiasi, mengambil inisiatif dengan setiap sesi itu silakan mahasiswa yang tidak punya kesempatan berekspresi secara langsung karena terbatasnya waktu atau karena kemudian agak sungkan dan sebagainya, tulis saja di kolom chat, saya bilang, untuk kemudian nanti akan kita copy dan saya berjanji akan menjawabnya secara tertulis pula gitu. Karena kan setiap kelas kan pasti kami punya grup, Kang Prof. Jadi ada grup kelas gitu kan. Ada grup WA di kelas. Nah, itu kadang-kadang pertanyaannya itu sampai 30 mahasiswa, sampai 20 mahasiswa gitu kan. Di awal-awal tuh memang ya sejujurnya lah saya juga
semangat ya, tapi lama-lama energi saya habis gitu. Ya, menjawab 30 mahasiswa, 20 pertanyaan mahasiswa secara rinci gitu ya. Karena saya berupaya untuk memberikan yang terbaik tadi. Saya jawab satu-satu, saya tulis, lalu saya share di grup. Lama-lama energi saya habis juga, Kang Prof. Seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya saya tahu lah itu kan bisa juga di-share juga di Google Classroom, di apa ya. Tapi lagi-lagi banyaknya mahasiswa itu menguras energi dosen yang luar biasa. Saya yakin lah mungkin Bu Susi, Pak Iwan, FISIP kan juga termasuk kelas besar ya, pasti mengalami situasi-situasi yang saya alami seperti ini. Ada energi yang luar biasa besarnya yang dilakukan oleh dosen di dalam perkuliahan-perkuliahan online, di dalam perkuliahan-perkuliahan daring. Agak berbeda dengan perkuliahan luring gitu ya. Mungkin situasi emosional yang berbeda. Udah sih kita menghadapi ruang gelap yang hanya ada, masih mending lah kalau misalnya Bu Intan nih kan, walaupun tidak on video, tapi kan fotonya ada. Misalnya Abila juga ada fotonya, tapi kan misalnya Bu Rika Apriani misalnya kan. Nah, itu sebagian besar halaman 2, halaman 3, halaman 4 itu kadang-kadang seperti itu, menggelap hitam putih. Secara emosional juga kita mengalami ketidaknyamanan gitu. Apalagi misalnya ada kasus-kasus gitu ya. Ketika kita tadi Kang Prof juga sudah menyampaikan, sapa aja mereka gitu. Ada yang saya sapa sampai di ujung perkuliahan orangnya tidak muncul. Tidak merespon, artinya dia hanya pasang Zoom saja. Habis itu entah dia pergi kemana. Mungkin dia ikut lomba dies, mungkin ikut apa gitu kan ya. Tapi itu kan fakta gitu. Itu fakta yang ada. Kadang-kadang ya kita juga manusia lah. Secara emosional itu terpengaruh juga. Padahal saya nggak pernah bosen Kang Prof ya, di setiap kali masuk kelas. Saya nggak pernah langsung menyampaikan materi, itu tidak pernah. Baik di kelas luring maupun di kelas daring. Itu pasti 10 menit itu saya gunakan untuk bincang di luar materi kelas. Kadang-kadang saya memberikan motivasi tentang kepemimpinan, tentang disiplin, tentang berbagai kasus yang lagi viral, apa sajalah yang membuat suasana itu untuk berusaha cair, termasuk juga mengingatkan teman-teman semua bahwa ya karena saya Muslim, perspektifnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka di dalam menuntut ilmu itu kita punya adab-adab. Mari kita sempurnakan agar kita hadir di majelis ilmu ini untuk bisa memperoleh manfaat, bukan saja manfaat tapi keberkahan. Luruskan kita niatnya, posisikan Anda di tempat yang terbaik, dalam busana yang terbaik, semuanya. Jadi saya berikan contoh, misalnya nih, janganlah kemudian Anda kuliah ikut hadir di sini tapi pakai daster, Anda sambil memasak, itu sebenarnya sudah mengingkari proses belajar yang terbaik sih, Bang. Jadi lakukan yang terbaik, termasuk lakukan yang terbaik itu menampilkan sosok Anda agar kita itu bisa bertatap muka, bisa berinteraksi dengan nyaman. Tapi kan faktanya tadi gitu kan, persoalan jaringan, persoalan apa, dan ketika misalnya kita random saja kita sapa nih misalnya Bu Rika gitu kan, ayo Rika coba apa nih ekspresinya, itu sampai di ujung perkuliahan kadang-kadang nggak muncul gitu orang itu. Memang sih itu kasus ya, tapi sedikit mengganggu lah. Terima kasih Kang Prof. Bu Linda, Bu Linda. Betul, itu keluhan semua ya. Jadi banyak juga yang kita mau menutup kuliah ya, orang lain sudah keluar, dia masih ada aja. Itu juga ada yang harus kita remove gitu kan. Sebenarnya dia sebenarnya bukan kuliah, dari tadi juga nggak ada. Cuman ya doang. Tapi herannya tuh bilangnya katanya apa? Kuota ya habis ya. Betul. Padahal itu kuotanya nganteng terus kan. Iya, Pak Hadi, saya tampung dah itu, tidak ada di komentar. Atur nuhun. Mangga Bu Linda. Terima kasih sama-sama Pak. Terima